Tulus Kamu Kita, maaf openingnya biasa aja. Dan kita sekarang ada di rumah pasangan Hidden Gem. Waduh. Iya, kenapa dibilang Hidden Gem? Karena mereka hidden dan gemesin, gitu. Gemesin maksudnya. Iya. Kenapa gua ngerti ya? Iya, karena lu sama gua udah 7 tahun. Karena lu sama gua udah 7 tahun. Oke. Ya, jadi ini pasangan yang jarang sekali terlihat di perskenaan, dua-duanya di tongkrongan cowok dan tongkrongan ceweknya ini mereka berdua jarang sekali ditemui, tapi selalu ada cerita-cerita bodoh dari mereka berdua ya. Kemarin gua lihat video lu berdua ya. Oh yang joget-joget itu Yang ya? joget-joget itu, iya itu yang nge-likes komen gue banyak banget itu kayak gue bilang, ini kayak karakter The Sims berinteraksi, gue bilang bisa diceritakan kenapa kalian itu memutuskan buat menikah dengan keanehan kalian masing-masing gitu. Awalnya kita nggak tahu kalau kita aneh. Iya, Kiko tuh sembunyi-sembunyi banget. Enggak. Awalnya tuh gue ngeliat, oh ini ada nih cewek nggak kayak gue, kira gitu kan. Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu. Dan ada aja bisa jadi penyeimbang. Kadang-kadang kalau misalkan PDKT kan laki-laki yang ngebohong nih. Ya. Ya kan? Nah kalau gue nggak, gue jujur tuh sama Kiko. Gue bilang, gue tuh pernah ngelakuin ini, gue pernah dosa-dosa gue kasih tau. Ya. Aku tuh suka banget sama Interstellar. Gue bilang gitu, gue tuh suka banget sama film Interstellar. Kiko bilang, oh aku juga. Oke, kapan-kapan kita nonton ya? Iya, aku tuh suka sama perbintangan. Gitu. Nih udah jalan 6 tahun nih, nggak pernah kita nonton Interstellar. Setiap gue ajak, yang Interstellar, ntar dulu aku ngantuk. Ternyata dia tidak nonton Interstellar. Suka, tapi nggak suka nonton 2 kali. Iya. Oh, gue udah 8 kali nonton. Iya. Itu satu. Ih, kok banyak? Gak apa-apa, aku tahu kamu bakal Iya, ngomong iya. juga dosa-dosaku. Iya. Aku lebih banyak tapi sering. Nih, sorry ya Bu, aku minta izin kaki kamu. Jangan. Lu lihat ini kan? Ya. Ini ada luka kan? Itu pasti luka waktu SMA. Taekwondo kan. Taekwondo. Oh, kamu juga ada luka taekwondo. Aku juga nih kan kaki gue nih hitam gini nih. Ini tarung derajat waktu itu nendang dinding. Iya, aku taekwondo. Wah. Nikahlah kita. Iya. Ibu Kiko cerita, iya tahu nih Kiko waktu SMA juga Berprestasi. tomboy. Ngomong gitu, tomboy? Iya. Pernah tuh dia ditantangin sama temennya trek-trekan motor. Sampai jatuh ke dalam got, terus pura-pura pingsan gara-gara malu. Jadi pas jatuh ke dalam got, dia pura-pura pingsan. Gitu. Sampai berbekas tuh lukanya di kaki. Hah? Yang ini mah? Iya yang itu. Oh, Gue kira gara-gara taekwondo. Gue kira gara-gara taekwondo. Iya Pak, saya kena modus. Oh dulu Kiko cewek knalpot. Ternyata. Bekasi. Iya bener. Kalau banget lagi Sama Mbak Tangerang sama ini juga sama kok sama. Aman. Gue bilang kan, kamu ngapain trek-trekan motor? Ya aku ditantangin, dibilang aku mah nggak bisa naik motor. Bisa, mana? Ini ngeremnya gimana? Ya aku bilang, tapi sorry gue lupa. Ngeremnya gimana? Kalau di motor ini, Motornya gitu. apa? Motor bebek biasa ya, Mah. Akhirnya mamah ganti lah motornya. Itu punya teman berarti. Punya temen. Wah, gerak. Terus, Iya. oh Kiko jatuh. Datang pingsan. Soalnya ada temen gua yang minjem motor gitu juga sama, cuman bukan buat trek-trekan. Terus gara-gara kebut-kebutan jatuh motornya, pura-pura pingsan bukan pura-pura pingsan, pura-pura meninggal. Itu lebih parah banget. Biar nggak ganti rugi anjing. Jadi pas ada ini masih hidup. Ini meninggal gak? Dia pura-pura gitu terus kayak udah digoyang-goyang tuh sama warga tuh. Dia tetep pura-pura Daripada gue ganti. Tapi aku Mendingan gitu. gua dikubur. Aku gitu. Lu juga gitu Karena kan rame kan, langsung orang-orang pasti pada ngerubutin kan. Iya. Terus kan aku pakai seragam sekolah, ketahuan ada namanya segala macam. Nah, ya udah aku kayak Mbak aku kayak iya. Terus diangkutlah pakai becak pada tahun itu. Rame-rame diangkut pakai becak. Terus pas sampai depan rumah kan udah rame juga orang kan. Mama udah ngeliatin gitu karena udah langsung ada yang kabur. Ke mama bilang kalau anaknya kecelakaan. Begitu sampai depan rumah aku kabur lari. Karena aku malu. Mama cuma kayak Dan dia bilang taekwondo. Gue kayak, wah ini rasanya menjadi perempuan-perempuan di masa lalunya gua. Saya sering dibullshitin Saya gitu. sering ngebohongin. Biar relate. Maksudnya kan karena lu tarung derajat dia mencoba buat relate gitu kalau kita tuh sebenarnya bisa bareng tahu karena kita sama-sama suka bela diri nih. Iya. Nih, nipu. Nah, gua
gua aja ketipu. Tadi gua kira taekwondo tadi kalau lu nggak ceritain kan itu taekwondo dia berprestasi gitu. Karena dibilang tomboy terus juga taekwondonya juga emang serius kan dulu kan. Serius. Ternyata itulah muncullah bakat modeling dia kan pas lagi pura-pura. Kalau di foto model kayak. Nah, itu. Aku malu. Itu aib aku sampai sekarang akhirnya terbongkar. Oh iya baru kebongkar di sini ya? Ya karena kalian juga jarang ada di YouTube berdua. Iya. Maksudnya secara couple ya, secara couple kalian juga jarang ketemu. Hush. Itu burung gua. Oh iya. Jangan Iya. dimarahin. Sorry. Sorry. Maaf saya marahin lagi. Duh, Burungnya emang terpisah. Teman-teman jadi gini. Teman-teman jadi gini. Sebentar teman-teman ya. Sebelumnya saya tuh punya kita juga bisa bercanda begitu. Ya. Oke. Saya tuh punya piaraan burung. Ada 3. Kiku itu suka banget ngecandain orang-orang yang belum tahu gue punya piaraan burung, suka bilang, tapi kalau Ge tuh burungnya tuh suka goyang-goyang kalau aku joget-joget. Dan temen gue biasanya kayak, ya wajar sih, tapi kenapa lu cerita ini? Iya, burungnya lucu banget, gitu-gitu. Oh, sering dipakai buat dia bersosialisasi. Buat dia bersosialisasi. Kenapa nggak dibuka dengan cerita ini? Kenapa? Kenapa nggak lu ceritain lu pura-pura mati itu? Hah? Kenapa lu harus pilih cerita burung terpisah? Kan aku kan maunya terkenalnya kan smart gitu ya. Iya. Kalau aku ngeluarin aib tuh, aku cuma cabe-cabean Bekasi. Tapi emang berarti Kiko sama Bunda tuh backgroundnya kurang lebih sama. Street. Lebih street dari Bro. gua. Iya, tapi emang ada masanya ya di Ciledug, di Bekasi kan secara demografi masyarakatnya mirip-mirip kan. Ada daerah buat trek-trekan di Kebon Nanas atau enggak dulu di Regency gitu. Ada tempat-tempat kayak gitu. Bahkan dulu gue pernah ikut trek-trekan pakai Karisma. Wah, udah lama banget itu. Karisma X. Itu motor bapak gue kerja kan. Yang lain penuh modifikasi, saya cuma percaya diri. Aku ada modifikasi, aku tidak ada uang gitu kayak. Aku pakai Karisma standar. Yang lain pada tang ngeduata kan. Ada yang patahnya bung. Gua nggak ada Kalau gue tuh Pilek ya. kalau gue kan anak gitu doang. kalau gue anak perempuan kan, jadi kayak gitu-gitu tuh waktu zaman gua waktu itu di Deplu. Wah, Oh iya, gua. emang lurus begitu kan depannya tuh ya. Kan gini-gini kan, Iya, tapi iya. habis itu kan lurusan terus nanyakan gitu. Oh itu ada tuh yang kayak model-model yang joknya diambil. Jadi motornya nggak ada jok. Enggak gay silver itu. Ih, tai banget sih. Tapi emang Ya enggak Itu gege Gilang. rumahnya dia kayak rumah Airbnb, bener dah. Gede banget Kamu kayak. pernah main Kak? Pernah waktu Nah, Uus pernah main. Dulu banget Uus main. Sebelum selek lah waktu itu. Sebelum saya sama Boris. Nggak apa-apa, udah baikan. Udah baikan sekarang, makanya nggak Pas, apa-apa. tadi kan kemarin kan gue plus 26 tuh. Heeh. Nah, hari ini, pagi ini, nggak deh, tadi malam kan aku bilang, aku nonton apa yang kamu omongin sama aku depan Boris. Besok aku bakal omongin, aku udah siapin apa yang aku omongin depan Boris. Gue tidur melek, gue kayak, aduh dia ngomongin apa dia ngomongin apa. Habis pagi-pagi gue diomongin. Oh, serangan fajar. Serangan fajar gua sama Boris. Bukan. Sorry. Kan udah berumah tangga. Iya, Ya kan iya, serangan fajar wajar-wajar aja gitu. Habis sama Boris gua tuh gituin. Tapi gitu, udah damai. Kata Iku kayak, kamu sama Boris kayak orang yang baru damai ya, kangen-kangenan gitu. Apaan sih? Tipikal orang yang baru udah lama nggak ngobrol, terus akhirnya ngobrol jadi kayak terlalu antusias sama satu sama lain gitu loh yang kayak oh iya yang gitu. Iya. Karena kan ada beberapa gosip, misalkan bukan gosip, ada beberapa kayak Boris pernah selek sama si A kayak gitu. Yang gue tuh kepo banget nih, kenapa ini kayak gini, kayak gitu. Gue tanya-tanyain. Jadi mumpung ada tempatnya, fasilitasnya sekalian nanyain di situ. Sekalian aja. nanyain. Iya. Bener banget ini, aduh. Tapi gue nggak nyangka sih kalau Kiku ternyata dulu Mbak Bekasi. Iya dulu ya, ini Mbak Tangerang ketemu Mbak Bekasi, biarin aja. Ya, mas-mas Rempoa dan mas-mas Ciledug ketemunya ya udah. Betul ya udah. Nggak karena di balik itu semua kan kayaknya orang nggak tahu gitu. Maksudnya kalau udah apalagi dengan embel-embel modeling tuh kayaknya nggak bakal kelihatan kalau dulunya tuh pernah trek-trekan atau pernah coba buat bandel-bandel yang kayak begitu gitu. Karena udah modeling udah pasti
di cek historinya udah pasti mamah yang pengen gitu kalau iya kan sih rata-rata gitu kan kalau modelnya biasanya udah Papahnya yang pengen. udah Kalau di, dia. udah di grooming sama orang tuanya biasanya untuk ini mah ada bakat nih gitu. Kayak kamu aja kuliah, Kiko tuh kuliah sebenarnya bukan sastra Jepang, dia pengen tuh desain. Bokapnya nggak boleh. desain. Jadi almarhum papa tuh suka banget sama Jepang, suka banget sama semua yang berbau Jepang. Jadi kuliah sastra Jepang. Dia pernah suatu saat ini cerita tentang Kiko yang orang tuh nggak tahu. Kiko itu dulu kan latihan karate. Dia latihan, bayangin. Karate, taekwondo. Enggak, Aku dia bela diri. bela diri kamu tuh Ninjutsu, kendo. Jadi di karate. tiap masa hidupku tuh aku olahraganya adalah bela diri ke bela diri. Oh, jadi dari dojo ke dojo. Dojo ke dojo. Dia tuh ini kayak siapa tuh namanya Master Saitama ya? Bukan. Master Oyama. Tangan Tuhan kali. Bukan Oyama. Master Oyama. Dojo kan di tangan Tuhan. Jodoh. sorry. Ini gatel banget itu. Cepet banget dia ya. Gampang soalnya itu jadi gatel. Bagi Anda gampang. Iya. Bagi khalayak kok bisa ide mikir ke situ? Oh jadi emang dari dulu tuh emang dari dojo ke dojo dia. Iya. Aku nggak bisa nge-gym. Gara-gara karatenya itu dia nggak ada lawan. Gara-gara apa sih? Nggak ada lawan seberat kamu ya? Oh jadi kelas beratnya Kelas nggak berarti sama. ada. Pindahlah ke taekwondo. Taekwondo bapaknya ngamuk, dibakar. Ini seragam karate dibakar semuanya. Habis itu bapaknya kan orang Jepang kan? Habis bakar itu udah sini. Oh my god, sini. Bukan, dia bukan antagonis. Oh enggak. Enggak. Sorry gue kayak kebayang gitu soalnya kalau udah bakar dojo tuh pasti ada ada gitu-gitunya. Oh, enggak. Bokapnya tapi Jepang. Jawa yang suka Jepang. Jawa yang suka Jadi dia pas Kiko bilang aku taekwondo. Udah. Nah itu gue tahu. Kaget ya. Oh, itu buat Emang pancen Anda, tapi setannya saya ganti. Iya, setup-nya tuh jadi kayak dibikin kalau bapaknya Kiko tuh Jawa Jepang. Biar orangnya masuk. Kaget Anda ya. Enggak, saya bedah aja kayak tadi kamu. Jangan dibedah. Iya kan, enggak suka kan dibedah. Nggak, jadi berarti dia ke taekwondo tuh karena di karatenya nggak ada lawan. Enggak sayang. Aku tuh ke taekwondo gara-gara adikku yang suka taekwondo. Terus pas aku datang ke Platcap, pelatihan cabang Kota Bekasi. Nah, dilihat, oh nih cewek tinggi ya. Di taekwondo, tinggi itu tuh bener-bener mempengaruhi aset. Buat di kelasku, di beratku tuh enak banget kalau tinggi. Itu udah. Terus akhirnya karena aku punya basic, akhirnya jadi serius. Gitu. Gitu. Oh, jadi kata pelatihnya dia gini-gini. Apa? Apa tuh? Karena punya bisik. Betul. Punya bisik. Karena punya bisik. Boleh latihan karate. Kiko punya bisik. Saya jangkung bisa kok. Enggak yang di kantong. Besek. Astaga, kok lu nyampe sih? Gue aja mikir loh. Gue lagi mikir ular bisik. Bersisik. Itu harus bisik gitu tuh. Ada gitu. Untuk menyembunyikan harus bisik gitu. Tambahin account dikit biar pede. Bisik. Nah gitu benar. Sama ini ya ada respectnya gitu kayak tolong ketawa dong gitu kayak yuk gitu kayak. Atau gini tangan, bisik. Ayo dong. Oh iya, jadi dari taekwondo terus kemana lagi? Ninjutsu tuh di Enggak. tengah-tengah berarti pas lagi kapan? Terakhir itu malah taekwondo. Jadi karate dulu, terus aikido, terus kendo, terus ninjutsu baru Aikido sama kendo masih ada kaitannya kan? masih ada ininya di kan? satu klub yang sama. Oke. Tapi kan dia emang banyak kelasnya gitu loh sayang. Udah baru abis itu taekwondo. Ninjutsu itu sama seperti apa yang kita tonton nggak, Kiko? Aku itu kebetulan baru kayak bulan-bulan pertama aku tuh cuma disuruh roll depan. Karena kan ninjutsu kan ada yang kayak ngerollnya gitu kan. Nah aku tuh bosen di situnya. Jadi nggak sempet panjang. Tapi nggak ada. Tapi Bukannya sempat kamu shuriken. bisa genjutsu juga kamu genjutsu yang kayak ngipnotis orang. Aku aja percaya loh kamu ini Oh itu. taekwondo. Aduh, ke situ lagi. Gila banget. Tapi emang itu aib banget sih itu, gila. Masih sakit hati aku. Gila. Iya dengan semua bela dirinya dia kan siapa tahu kalau ada luka di tulang kering kan siapa tahu akibat itu ya, Bu ya. Kita percaya aja. Ini kamu kenapa nih? Oh, ninjutsu. Oh, abis ini ya budu daimyo gitu misalkan. Enggak, ini emang karate kondo kok. Kiko terlambat. Ada di memory card. Bener, kita replay ya. Jadi pas jatuh ke dalam got, dia pura-pura pingsan. Gitu. Sampai berbekas tuh lukanya di kaki. Hah?
Yang ini mah. Iya yang itu. Oh, Gue kira gara-gara taekwondo. taekwondo. Gue kira gara-gara taekwondo. Iya, Pak. Oh jadi emang basicnya ninjutsu tuh berarti emang roll depan itu, cara jatuh kan cara berarti. jatuh. Iya. Apa tuh? Ini roll depan ini. Iya. Tapi ini pertama kali kita ini ya. Jadi gini, gua sama Kiko tuh cukup banyak podcast yang kami tolak. Heeh. Soalnya emang gitu, emang ngerasa kayak nggak nyaman nih atau apa nih. Ini podcast pertama yang kita Berdua ya. Iya, kita ngerasa nggak seru sebagai pasangan. Yes. Kita malah ngerasa kita seru di rumah, tapi tidak untuk di luar. Kalau di luar tuh kayak aneh. Nah ini yang sebenarnya tuh pengen gua bahas juga. Jadi yang mungkin punya rumah tangga kayak kalian tuh kayaknya nggak kalian doang. Pasti di luar sana juga ada yang kayak gini nih, pasangan yang kayak gini. Ya yang kalian tuh sebenarnya mewakili yang mungkin di luar sana yang kayak kita berdua tuh kayaknya nggak seru deh. Di rumah sih seru, tapi kalau dibawa keluar tuh kayak apakah orang siap menerima keanehan-keanehan itu kan? Bedanya kalian kan emang ya kayak tadi gue bilang, Us tuh kayak multidimensional kan. Kita ngomongin India dia masuk, kalau kita ngomongin olahraga dia masuk, kita ngomongin anime dia masuk kayak gitu-gitu. Nah gue tuh ngerasa kayak apa ya, kita ngomongin apa ya Bu? Iya. Orang India paling suka ngapain? Orang India. Iya. Nemu. Bikin kari. Bukan. Masang lampu. Emang iya. Anjing. Aku mulai bisa. Kalau aku mikirnya kayak nemu barang, kayak handphoneku bilang, ini ya. Ini dia. Gila banget, Ge. Gila banget. Gila dia. Ini dia. Dia pakai act out Bunda soal kayak Tapi lumayan. Iya. lumayan tapi cepet itu. cepet iya lumayan. dia ngambil di situ jadi dia ngambil di speednya. Karena powernya nggak ada gitu. Iya, Jadi kayak speednya aja. main di speed bener. Gak usah ger yang nih. Gitu. Atau kaget. Ngapain sih? Udah lewat lagi gitu kayak. Yang penting nyumbang. Udah ini dia. Gak ada kata next. Iya, maksudnya kayak lu ngelihat gua tuh kayak ya sama Bunda kayak kesannya multidimensional banget gitu. Kayak ngerasa kayak minder nih kalau misalnya ngobrol takut nggak nyambung atau gimana gitu. Ya mungkin ada kalau buat gua pribadi gua tahu itu semua karena takutnya ada yang kayak kalian yang kayak kalian misalkan kayak taunya cuma film ini sama ini gitu, lagu ini sama ini. Kalau misalnya gua tahu, sengaja gua tahu, gua bisa nyambung. Oh iya benar. Kalau ngomongin film India ya nggak semuanya gua tonton. Dan Bunda sama Kaus tuh inspiratif kalau kita kayak mau ceritain. Kayak maksudnya gini, kayak tadi kita ngomong India aja. Itu aja keluar gara-gara Bunda kan ngomong. Iya. Bunda ngomong, iya kemarin kita nonton India. Coba lu bayangin ya, misalkan kayak gue duduk sama Kiku, terus kayak jadi, nonton India nggak? Enggak, oke. Sama saya juga nggak nonton India, kita sama-sama nggak nonton India. Misalkan kayak gitu kan aneh banget kan? Paham gak sih? Gitu, di pikiran gue makanya gue suka bingung kayak, anak-anak nih kayak podcast kayak gitu tuh scripted atau enggak ya? Ini atau enggak ya? Gue sebenarnya datang ke sini karena gua rasa sebenarnya tidak apa-apa buat makanya namanya rumah tanggap kan, menanggapi rumah tangga orang lain gitu. Karena kita rumah tangga tuh nggak bisa rumah tangga yang kayak oke nih kita udah nyaman segini, kita berdua tuh udah cukup, terus kita jadi mengesampingkan rumah tangga orang lain. Enggak, rumah tangga orang lain juga siapa tahu ada butuh bantuan kita. Siapa tahu rumah tangga orang lain juga sebenarnya butuh input lah, butuh kalau ternyata kita nggak aneh tahu gitu. Iya. Kita kira kita aneh ya? Kita kira kita iya aneh atau unik atau apa kayak gitu. Jadi kami emang lebih suka caveman kan. Kami diem apa. Kalian berdua benar. Makanya waktu lu tawarin boleh nggak rumah tanggap? Kan gue malah ada disclaimer tapi gue minder nih, gue seru nggak nih? Iya. Gue mau bilang gue enggak masalah karena sebenarnya nanti G itu ada special show yang namanya Wah, halus sekali. Halus sekali. G on All Tempo itu GOAT Good itu akan mulai tiket kapan G? Beneran ini apa enggak? Posternya di sini ya guys. Posternya ini nanti akan ada pokoknya ntar untuk kabar berikutnya di mana? Tanggal 20 Juli. 20 Juli di Balai Sarbini. Balai Sarbini buat tiketnya di? Tiketnya itu di HH Corp dan G Pamungkas tanggal 25 Mei. 25 Mei. Ulang tahun sahabat gua. Siapa? Boris. Enggak sahabatan dia sama Boris. Aduh, Biasa honeymoon period. Iya. Baru akrab ya. Gua tuh deg-degan banget waktu dia sakit. Lu nggak tahu kan dia sakit. Gua yang nemenin. Makan sampai
putih, bro. Gua yang nemenin. Sampai putih mata. Gua yang di situ. Kayak lo, aduh. Tuh gua tuh sampai kayak jangan sampai dia. Gua. Ya. Gua juga kemarin sama bini gua gini-gini ketemu sama bini. Gua gitu-gitu, gua kemarin sama bini gua juga gitu gua. Ya nggak apa-apa, sama bini kali gua sama Boris tuh dipotong. Gua lihat sendiri tuh kayak Nggak ada lihat, nggak ada. Gua juga nggak lihat itu, nggak ada. muncat depan muka gua. Prat gitu. Darah. Gila. Darah Batak nih, gitu kan ya. Berdarah Batak dia gitu kan. Darahnya asin, oh air mata gua. Gitu. Wah. Oke, jadi Tanggal 25 Mei ini tiketnya. ya, Tiketnya. bener banget. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat kemarin mungkin Stand Up Fest.g penampilannya seperti apa, dia akan main di tempo apa? Tempo-tempo yang lama. Jadi alasannya kenapa G on all tempo, soalnya gini Tempo ini tempo pacing lu stand up atau tempo dulu, tempo sekarang atau itu iya majalah iya. Tempo. Oh. Atau Nike tempo. Iya. Di stand up spesialnya ini nggak keluar kok, tenang aja. Akan lebih seru. Enggak, ini bener-bener Joke-joke ada seperti ini nggak keluar. ada plesetan-plesetan nama. Ya tadi udah gua tegur juga sih, G jangan keluarin ini di special show ya. Gue Gua tuh bilang. pengen, ayo kita tunjukin deh siapa raja plesetan di Indonesia. Ayolah, yang menang dapat Boris. Oke, Ayolah. lanjut. Ya benar. Boris jadi piala. Oke, maksudnya Boris. Maksudnya Maksudnya Boris. Maksudnya Boris. Oke, ntar kita bikin konten gitu ya. Jangan. Aduh iya. plesetan. Maksudnya Boris. Iya, pokoknya kalau ada yang menang, misalkan lu menang nih gitu. Boris harus kayak cewek-cewek poker. Jadi yang ada di samping lu kayak Tapi itu segini-gini. kalah lu mampus, ini temen gue. Gitu. Ayo. Ini baru temen gue gitu, lu mah bukan gitu ya. Gitu Iya. ya. Iya. Aduh, ngapain sih ini? Aduh. Yang kalah harus di Apa tuh? Dipilok. bygone. Apa? Bygone. Kan. Jokes Twitter tahun berapa tuh, Us? Waduh. Jokes tahun berapa tuh? Waduh. Pasti kalau gua ada kepikiran gitu Masih tuh. di Bobber Cafe, itu masih di Bobber Cafe. Gila, nggak, tapi kalau G itu orang yang paling apal jokes gua. Kapan tahu tuh dia yang Soalnya ini, jadi waktu Us masuk suci tuh aku yang jagoin. Nih Us bisa Iya, nih, diceritakan. Us bisa nih, gitu. Iya, tapi kan nggak boleh saat itu kan maksudnya nggak stand up tuh harus ada keresahan atau apa maksudnya ngebahasnya yang kayak dekat dengan lu gitu dan menurut gua saat itu tuh gua ngerasa kesusahan hidup gua waktu gua di Bandung itu bukan buat gua jadiin bercandaan karena emang harus gua lewatin. Ini mah kagak ada lucunya, gua bilang gitu. Jadi gua gimana caranya gua happy tapi ngebuat orang happy. Ya udah akhirnya gua pakai plesetan. Dan di suci itu saat itu nggak boleh sama Nggak sekali. boleh. Nggak Ya boleh. ibaratnya kayak itu kodian, jokes-jokes yang umum, Iya. gitu nggak boleh. Kayak tebak-tebakan gitu. Iya, Jadi jadi dia kayak ngeluarin diri sendiri abis itu. Oh, iya. Bisa ngeluarin sendiri. Ya menyabotase performance-nya dia, dibikin kayak dia kan terkenal kayak, Us lu tuh bisa impersonate, lu bisa niruin siapa, kayak gini-gini. Tapi nggak dikeluarin sama dia sama sekali. Dia udah ngomong kayak setengah hati aja. Gitu. karena nyokap gue mintanya gue bukan jadi juara suci, gue mintanya kayak mah ini Lulus kuliah. ada suci sama stand up dan gue itu KKN gue terakhir Oh. di desa Pokari kalau nggak salah. Pon. Masih seger-seger banget gitu. Pak, ayo pak nyambung pak. Gitu. Ionnya cukup. Ionnya cukup. Ionnya cukup. Kan penggantian tuh ya kan, Ionnya cukup. KKN di desa Pokari anjing sehat-sehat semuanya anjing. Gue tuh mulai ngerasain yang kayak stand up itu kan lu sama kan. Dan setelah itu, jadi ini yang kalau kamu nggak tahu, waktu Suci 3 akhirnya ada host pas mau final, itu kan beberapa komika yang tereliminasi kan diundang lagi untuk masuk. Nah, Uus jadi host di situ. Barga kan dia bilang, kok Uus cepet deh gitu. Akhirnya baru Terus diterima bilang, ya jokesnya. kan udah gue bilang. Gitu. Jadi Semua orang tahu kalau dia tuh Emang dulu tuh emang jokes gue itu dari tongkrongan memang, dari bercanda-bercanda sama anak-anak, terus kayak gue suka nge-MC apa segala macam suka muncul di situ. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalau gue disuruh nyusun kayak jadi gini, gue tuh miskin ya gitu, kayak lu nggak happy juga. nggak happy juga gitu. Jadi menurut gue sukanya yang ngebuat gue untuk bisa ngelewatin itu semua tuh bercandaan plesetan ini sama anak-anak. Jadi kenapa nggak itu yang gue bawa dan gue bisa ngeluarin itu full kalau gue lagi nge-host.
Tapi sekarang akhirnya diterima kan jokes plesetan. Iya, sekarang gitu, semua ada satu fase di mana semua komika pengen ke us-usan. Oh iya. Ada satu fase di mana semua komika Bandung ya pengen ke us-usan gara-gara ngelihat kok bisa ya kayak gini kayak gitu. Soalnya itu bukan sesuatu yang bisa dipelajarin dalam waktu semalam. Di US tuh kayak ibaratnya apa? Penyiar bertahun-tahun nongkrong juga kayak gitu. Nah, gua tuh di fase yang sekarang ini awalasan gua tuh pengen itu. Jadi gua kan selama ini kan ibaratnya vakum ya, dari dunia stand up kok nggak ada. Sebenarnya gua stand up tapi di korporat. Nah pas di korporat itu gua kehilangan gua yang menggebu-gebu, gua kehilangan gua yang energi. Oh iya karena mau nggak mau lu harus ngalah dengan posisi acaranya seperti apa. Iya. Pernah gua act out terus bosnya nengok belakang. Pas bosnya nengok depan, ini kapan lucunya nih ngomong gitu Pak. Pernah gua kayak gitu di ballroom. Bosnya ngomong itu paling depan. Bosnya udah ngomong kayak gitu, belakangnya nggak ketawa belakangnya. Udah ngobrol. Gue stand up ngobrol gara-gara gue menggebu-gebu kayak gitu. Gue pelanin. Di sebelah ballroom ada udah belum? Kan kayak. Udah ballroom. Udah ballroom. Udah ballroom. Udah sama ballroom kan. Lanjutin deh. Terus. Nggak usah. Angus motherboard lu. Angus. Angus ya. Nggak disemangatin lagi ya. Buat teman-teman yang tolong bantu gue ya ballroom apa ya. Oke, terus akhirnya berubah tuh gue. Dari yang awalnya act out, punchline-nya jadi nggak act out lagi. Pernah waktu itu di Bali, sampai si Ari Kriting bilang gini, "Ge, lu kenapa sih nggak act out lagi?" Gue peritin semua jokes itu nggak ada act out-nya gitu. Karena udah terbiasa bertahun-tahun job dengan korporat dan menghindari itu. Dan setiap job dengan korporat tuh mikirnya kayak, ya udahlah duitnya aja deh, duitnya aja deh gitu. Nah pas di stand up fest, gue kan kangen tuh ngeliat semua komika di situ. Ajis stand up kayak gitu, terus Boris stand up kayak gitu, Jui Purwoto. Nah, gue tuh ngerasa pas di atas panggung Boris kesebut terus ya dari tadi ya? Honeymoon Padahal face. dari semua komika, ngomongnya kayak gitu ya, semua komika. Karena emang pada saat itu kan ya yang ditaruh kan yang sahabat-sahabat gitu. Iya. Oh, lu nggak ada. Iya. Gue sore. Jarang nongkrong lu. Iya, sorry, maafin gue. Aduh, gue main game dulu deh ya. Jangan. Kok jadi gua ini. Iya, gue jadi lu. Iya. Nah, jadi semua itu kayak gitu. Terus Pras, gue sebelumnya itu ngomong sama Pras, gue nggak pede nih materi gue gimana ya? Enggak, lu bisa. Karena gue ngelihat semuanya energik, guanya kan Pras ada. pun kan maksudnya dulu lu yang lihat talent dia sebagai yang komika dengan act out kan? Dulu kan? Pak, waktu orang-orang bilang, wah Ge nih Raja act out gitu, gue stand up di Riau kalau nggak salah. Ada Pras di situ, gue langsung angkat tangan. Enggak, gue nggak mau act out. Udah, dia aja capek, gue kebersanding sama dia. Iya. Pangeran act out. Powernya ya. Iya. Nah, gue rencananya, kan aku bawain materi kan ada 2 tuh. Yang mana ya Bul ya gitu. Terus Kiku selalu bilang materi yang lama aja, yang udah pernah dilatih di korporat. Terus gue ngomong sama Rizal, sama Ernest, sama semuanya, sama Pras juga ngomongnya sama. Ya udah deh, gue bawain itu. Rencananya adalah bawain sebagaimana kayak di korporat aja, ngomong. Nggak ada jokes, act out gak ada sama sekali. Nah udah pas kangen lihat semuanya itu ke depan panggung, tiba-tiba jalan gue, otomatis aja jalan gue kayak jalan-jalan waktu gua 2011-2012 gitu. Ya, pasti sama Uncle Ujo lah itu ya. Iya. Masih di situ, Terus iya. nikmatin banget. Kelar-kelar gua kayak masih overwhelmed kayak, oh, kok jadi kayak gitu ya yang gua latih ya. Terus ketemu sama Awe, nah itu bikin gua tuh gara-gara Awe. Awe bilang, lu udah masa sih anak-anak komunitas atau orang-orang yang nonton lu harus nungguin komunitas bikin acara dulu supaya lu ada. Dan cuma 10 menit udah saatnya lalu bikin gini-gini. Udah deh. Gua mikir, minta izin sama Kiku ngomong kira-kira ini enggak ya menurut kamu? Iya ajar aja kayak gitu. Nah lu untuk kayak maksudnya sebagai seorang istri yang tahu kondisi, maksudnya tuh vakum lama banget gitu. Terus kayak mungkin nggak kelihatan di tongkrongan juga enggak, di acara komunitas juga dia kalau nggak bukan acara yang dari stand up Indo pun dia juga nggak datang juga gitu. Terus kayak lu gimana caranya untuk mempertahankan kepercayaan diri dia terhadap diri dia dengan potensi dia yang lu udah pernah lihat, maksudnya lu tuh ketemu G pertama kali mungkin yang anjing ngelihat G itu sebenarnya nggak kayak gini nih di corporate nih gitu. Gimana caranya lu support untuk kayak enggak, aku tuh malah ketemu G aktor. Oh, Aku pas ketemu dia. G adalah ketemu Oke. G aktor yang Ya, lagi ya. kehilangan passionnya di komedi. Oke. Jadi pas stand up fest itu adalah pertama kalinya aku ngeliat G. Yang di gitu? G. Makanya pas standing ovation-nya lama, aku juga kayak
oh stand up tuh bisa begini ya. Maksudnya bisa kayak bisa gitu kayak bisa. Lu baru lihat? Aku baru lihat. Kapabilitas dia tuh totally G tuh di situ gitu. Biasanya Yang kan- ngebuat dia jadi aktor tuh itu. Iya. Aku tuh biasanya ngeliat dia sebagai aktor kan, nangis lah, acting segala macam kan sebagai aktor. Tapi aktornya pun juga bukan yang komedi. Udah nggak bisa gue. Gue sekarang udah nggak bisa karena gue bukan aktor gue. Gila banget ya. Kayak kesumbat ya kayak lebih. Iya bener. Lu tadi memerankan orang yang nggak bisa acting kan tadi? Gila, aktor banget lu. Gila. Sekarang gue komedian gue. Apa tuh? Tortor. Oh, karena Boris orang Batak. Iya. Boris lagi. Telepon aja Pak Boris ya. Sahabat Boris. Ini harusnya di sebelah bukan Pak Boris nih. Pak Boris. Gila banget di Boris dari tadi nih bener. Honeymoon masih honeymoon face ya. Iya. Honeymoon face, honeymoon. Bener. Nah, karena ini orang-orang kan kalian pada nggak tahu kan. Jadi waktu gua sebelum nelpon Boris, yang gua telepon adalah pawangnya dulu. Oh ya? Iya. Yang aku kan jadi kan bilang tuh, "Bul, kayaknya tuh aku bisa ngobrol sama anak stand up di Bandung." Oh iya. Dan ada salah paham juga kan, mereka sempat salah paham kalau Isman ninggalin anak Bandung. Iya. Gitu. Itu juga gara-gara orang yang sama, gitu kan. Kayaknya aku takut tuh miskomnya aku tuh gara-gara ini juga nih, apa aku coba approach aja ya? Oke, yaudah. Di apartemen tuh, gue kolam renang tuh gue. Nelfon Uus ya, udah nelfon Uus. Udah, nelfon. Terus udah, kalau Boris mah telepon aja. Udah, bisa telepon, gue nelfon Boris. Udah, maaf-maafan. Gue sampai bilang, sampai gue kayak gitu, lu tampol gue aja deh, Bor. Lu ingetin gue aja, gitu. Terus baru hubungin Uus. Iya. Makanya lagi honeymoon face. Makanya tadi tuh yang pas lagi sering ketemu kan. Bener. Jadi kayak lagi kangen-kangenan. udah lama gak ketemuin. Lu ketemu jangan konten doang, Us. Iya. Silaturahim tuh Iya. Gue baru kemarin ketemu Boris kok. Borisnya ada love-nya kok sekarang dia. di WhatsApp gua Boris I-nya tuh ada love di situ. O-nya diganti love itu nggak sih kayak Iya. be love race Be- gitu. love race, iya. Aduh. Berapa tahun sayang? Berapa tahun? Wah, itu perang lama dinginnya? banget. Lama banget itu. Dari yang deket banget sampai ke renggang banget gitu. Oh iya dari yang jemput-jemputan ya katanya ya? Waktu Sampai stand up Indo Night Bandung. putus, emang putus kontak aja udah. Gak ada yang ini, gak ada yang berani ngomong. Yang satu-satu yang berani ngomong gak suka itu kan cuma Uus doang. Maka yang bikin, gue kan pernah bilang kan yang bikin gue respect adalah ketika lu gak suka sama orang, lu bilang depan mukanya. Gitu. Dan itu yang bikin kita juga baikan kan. Baikan akhirnya. juga akhirnya. Jadi dari semua konflik itu tuh, gua duluan yang baikan sama dia. Dia yang datengin aku. Terus untungnya aku gak yang kayak apa lu gitu-gitu kan. Jadi emang udah baikan. Dari situ tuh komunikasi tuh bener-bener kayak oh iya. Jadi lu juga di tengah-tengah konflik itu gimana lu ngeresponnya? Maksudnya lu kan maksudnya kayak lu tahu nih G jadi suami lu terus kayak lu tuh nggak tahu konfliknya dia tuh sama siapa-siapa aja terus tiba-tiba kayak gini tuh lu gimana Giku? Aku jujur selama perang dingin sama Kak Boris, entah kenapa mungkin energinya Kak Boris juga ke aku jadi kayak awkward juga ya. Jadi setiap ketemu sama Kak Boris tuh kayak nggak sapa-sapaan. Oh, tapi ini yang sempat aku bikin respect itu adalah, kamu inget gak waktu itu kan ada acara Go apa ya, yang stand up, Boris nyapa kamu? Enggak pernah saya. Enggak nyapa-nyapa, kamu bilang kok tadi Boris nyapa aku, Piko, antara nawarin duduk atau apa gitu. Kayak nawarin duduk doang Akhirnya, sebatas itu deh. iya, jadi maksudnya kayak, ya even among enemies we can show respect gitu. Jepang banget lah aku, One Piece. Enggak, udah. Roronoa Zoro dengan dua pedangnya. Cukup, enggak, tiga G. Salah lagi. 3G, astagfirullahaladzim, enggak pernah. Setiap orang interpretasi beda-beda, Us. Bener. Aku mau nanya dong, tapi dulu bener-bener semua orang di komunitas tahu mereka perang dingin gak sih? Apa kayak udah Tahu. separah itu? Separah itu. Sampai pas Us ngomong kan akhirnya baru clear tuh. Kayak sumbernya dari siapa, ini siapa. Nah, aku bilang mau Us, tapi hati-hati Us. Pernah kejadian di gua, mungkin kejadian di lu juga nantinya. Terus Us bilang, tenang aja. Gua tuh tahu kok tabiatnya gimana, gini. Bener kejadian. Kan kadang-kadang kan kita suka bingung ya, misalkan kayak kita nih temenan, gue temenan sama G. Tapi temen yang lain nggak temenan sama G. Disangkanya tuh gue kayak, lu tahu lu double agent gitu. Oh iya. Ngerti gak sih ada pertemanan, ada fase pertemanan yang kayak gitu kan. Tapi pas itu tuh momen gue kayak orang dia udah clear sama gue kok gitu. Kalau lu masih nggak clear sama dia ya itu urusan lu gitu. Oh, Tapi iya.
Tapi dengan gua tidak maksudnya udah tidak lagi bermusuhan dengan G, bukan berarti gua jadi Selek sama selek sama lu. Enggak gitu. Kondisinya kalau lu mau clearin mah clearin aja. Kalau gua pribadi gua udah clear gitu. Dewasa aja lah temenan gitu udah kan. jadi. Betul. Dan untungnya tuh aku dimusuhin. Karena kalau aku nggak dimusuhin, ya gua dulu tuh aku yang dulu tuh kompetitif banget. Kayak ibaratnya kayak ada yang lucu, enggak, gua harus lebih lucu nih gitu. Jadi nggak asik. Stand up tuh jadi nggak asik. Stand up tuh jadi kayak kompetitif banget kan. Jadi proses dewasanya di dia seperti itu di guanya kayak ya emang harus ada sikap gitu di pertemanan itu gitu. Gua nggak peduli kayak lu selek sama dia gitu. Kan suka diledekin gitu kan. Iya, cie temannya G gitu. Ya emang udah temenan lu bilang gitu aja. Dan itu gue masih inget nih. Jadi waktu itu gini Bun, ya dulu Twitter aku sampai sekarang mungkin ya, kan ada quote-nya Kevin Durant tuh, hard work will be talent if talent doesn't work hard gitu. Terus lu bilang gini, tapi kayak itu adalah quote-nya atlet. Bilang gitu, lu bakal capek kalau misalnya kayak gini. Lu nggak bisa, kalau atlet emang dunia kompetitif, kalau dunia ini tuh enggak. Lu masih ingat nggak? Lu ngomong gitu kan? Terus gue mikir kayak, aku mikir, iya juga sih. Iya capek juga, emang kolaboratif lebih enak, bukan kompetitif, kolaboratif. Nah itu yang bikin aku kayak bener-bener berubah, yang aku mulai reflect tuh, oh pantesan aja orang percaya kalau misalkan aku difitnah gini-gini. Karena emang tingkah laku aku membuktikan itu. Aku tuh saking kerasnya dulu tuh, jadi kalau misalkan dibilang, G ngebentak nenek-nenek, Orang bisa percaya. orang bisa percaya kayak gitu. Makanya mulai yang kayak ya udah deh, ya udah sambil narik mundur, udah. Makanya dulu kan terkenal kayak aku tuh arogan lah atau aku tuh apa kayak gitu-gitu. Ya udah. Lu udah pembawaan dia di panggung begini kan dulu. Iya kan yang selamat datang di show G Pamungkas yang jadi kelihatannya masuk nih profilingnya tuh matching gitu loh, kayak secara suspek tuh kayak iya tepat nih gitu. Jadi orang tuh pada punya cocok logi sendiri gitu sama cerita-cerita yang kayak gitu. Dan itu wajar banget, dan saat itu juga G juga nggak bukan tipikal orang yang bisa mingle ke situ. Jadi semakin itu tersebar nggak ada yang nge-hold, nggak ada yang ini sama sekali. Tapi aku inget banget dulu waktu aku pertama kali masuk ke hidupnya G kan lumayan banyak yang hate aku kan. Aku tuh inget banget dua pasang yang menerima aku dengan hangat adalah Kak Ari dan Indah sama Kak Uus sama Bunda. Kak Uus sama Bunda tuh yang kayak bener-bener sini nongkrong, sini duduk sama gue yang gitu kan. Ingat nggak kita ketemu di Bandung? Akhirnya kita ngobrol bareng-bareng. Oh yang ini ya, yang aku bopong Uus lagi mabuk. Gila banget. Itu sama sama inget deh. itu sama kayak Gak terlalu kuat minum dia. Uus Sama. gede-gede mabuk dia. Terus kayak gila. ngomongin plesetan-plesetan yang Gila, enggak. gila. Itu matching banget, match the suspect banget itu. Lu tinggal masukin gitu kayak, lu tiap kali cerita kayak gitu lu masukin. Itu pas gua lagi bantuin lu muntah kan, itu semua orang percaya kayak sama kayak tadi cerita lu bangsat. Tahu nggak? Apa? Waktu sebelum nikah pas pacaran waktu itu, dia kan pernah bilang kan, aku tuh healing cuma butuh 1 jam buat main game. Bentar, ini kan kita lagi temen ya. Gak apa-apa. Kita tuh game. Bagian istri, bagian istri mau cerita. Dia cuma bilang, dia kan gini, aku tuh cuma butuh 1 jam ya buat healing, dia bilang kayak gitu. Setiap kegiatan aku cuma butuh 1 jam. Itu main pas pacaran? game. Pas pacaran. 2 tahun 3 tahun pernikahan dia nambah. Aku tuh cuma perlu 1 jam. 1 jam di PS, 1 jam di handphone, 1 jam di komputer, 1 jam di iPad, 1 jam di di komik. Kemarin dia bilang gini, aku tuh butuh 1 jam sayang. 1 jam balikin. Ya maksudnya kalau aku cuma butuh 1 jam. Ini ada jam nih. 12 sampai ke ya udah kalau selama Itu namanya seharian, Bos. seharusnya kamu tuh introspeksi. Sejam. 1 jam. Kalau 2 jam bingung sayang, aku cuma butuh 1 jam. Iya, 2 jam kan 2 tangan. Pinter banget ya. 1 jam. 1 jam, iya semua angka itu, Puterin tuh Sekarang gini, kamu tuh sebagai perempuan, sebagai istri harus kamu introspeksi. Gila. Aku cuma butuh 1 jam untuk healing. Nah, kenapa aku bisa main berjam-jam? Karena Kamu nyakitin aku butuh healing. gitu. Ya teman-teman komen di bawah ya. Ya kalau tidak tersakiti kamu healing, kalau lu ngasih beban gigu ya. Lu Enggak, diam dulu. Lu gini, ini kita sama-sama di rumah tangga yang kurang bisa nerima nih. Kalau G kan emang dia caveman banget nih. Dia emang abisnya waktunya di game.
Kalau gue kan udah game, udah nge-gym, udah boxing, udah banyak Nongkrong. Nah. nongkrong di luar segala macam. Iya, semua kan. Nah, lu cara lu untuk kayak berdamai dengan kondisi yang seperti ini dan di sisi lain ternyata emang ya yang penting laki gue kelihatan di rumah. Kalau dia akhirnya kan begitu tuh. Masih Ya. bunda. Akhirnya ya udahlah mau gimana pun juga ya dia di rumah gitu. Kalau aku dari sekian banyak kekurangannya dan gamenya itu, tapi ada kelebihan juga kan. Yang aku tuh bisa nerima kekurangannya juga sebenarnya dengan dia main game itu. Sebenarnya menurut aku kayak nggak fatal-fatal amat dibandingkan misalkan ya yang Selingkuh, aneh-aneh, apa, selingkuh ya. kasar atau apa Iya, gitu iya. kan. Jadi ya nggak apa-apa juga. Kasar terus. Dia nggak kasar. Dia nggak kasar. Tapi Tapi katanya kasar. Nggak, itu gimana ceritanya yang itu? Nggak tahu. Yang itu yang Yang apa? Yang apa? gitu. Oh iya. Itu. Aku lupa ya bagian situ. Jadi gini. Itu. Enggak, gue pengen tanya Kiku, diam lu. Enggak. Jadi Di waktu depan bokap kan, almarhum. Di Iya, depan jadi bokap. gini, aku itu adalah taekwondo. G itu dulu ngaku-ngakunya. Ngaku-ngakunya. Aku kan taekwondo. G katanya kan tarung derajat. Iya. Tarung derajat. Nah, sebagai orang yang taekwondo pasti kan terbiasa untuk mengontrol tendangan. Betul. Aku percaya G bisa mengontrol tendangan. Betul. Jadi aku menganggap kita setara nih. Iseng-iseng lah kita, aku pernah taekwondo, aku bisa lo nendang di sini. Aku bilang gitu. Coba. Iya, ayo kita coba gitu. Pas aku langsung kayak tak gitu kan. Betul. Terus aku juga kayak, oh Karena G, kalau taekwondo kan poin kan. poin, yang penting kayak bunyi Nah. gitu, tapi nggak sakit. Nah pasti G, aku kan udah percaya dong, menurutku dia bisa nih sama kayak aku. Aku giniin ke muka, begini, oh gini sayang, gini. Nah. Yang dia lakukan bukan di sini, gitu, depan papaku. Sekarang kalau aku kelihatan bodoh gara-gara dia. Ya. Kelihatan itu ya. Kelihatan bodoh lagi. Tapi itu Tapi sebenarnya- mungkin itu nggak sengaja. Itu cuma Emang- sekali kan? Apa ada beberapa kali? Miss 3 kali. Oh 3 kali berarti sengaja. Bun, Itu sengaja kali. Bun, lu Sagittarius loh, gua Aquarius loh. Kita ini loh. Oke, itu kalau secara teknik, kalau secara teknik emang mungkin kalau buat taekwondo kan poin. Jadi emang hit the spot gitu. Iya kayak Iya. gitu Ya, kan. Kalau yang biasanya yang combat sport yang emang buat ya mengen efisiensi, emang itu kan nerobos guard sebenarnya. Iya, nih, ketika aku begini, niatku tuh bukan kesini. Kamu bisa nggak? Nih aku nangkis nih. Tak, nggak bisa. Aku contohin. Kalau begini, targetnya tempurung. Ngomong kamu ya. Juga gitu. Itu Panjang. itu ceritanya bisa ada di depan bokap lu tuh gimana? Itu lagi di rumah bokap. Oh, karena aku sama papa juga dulu suka latihan taekwondo bareng. Maksudnya kayak papa tuh suka ngasih target, terus nanti aku tendang. Jadi di keluarga kami juga biasa aja. Oh, Kayak jadi latihan-latihan pas gitu lu loh. tendang pun bokap lu cuma naruhodo gitu. Naruto. Naruhodo. Dejo, Oh my dejo. god. Wah, Karima stop gitu kayak lu diterima gitu dari keluarganya gitu kalau lu berani. Kalau Iya. lu berani ya. Hah. Ya papa ngeliatin lu kayak gitu doang. Kalau nggak apa-apa bilang sugoi, sugoi desu. Gitu. Oh, bukan sugoi. Sugoi desu. Sugoi. Desu lagi. Sugoi Salah, desu. salah. Harusnya desu kan nggak disebut su-nya ya, desu. Apa sugoi desu? Lu bilang bokap, Desu Margo anjing. lu bilang bokap Kiku nggak bisa bahasa Jepang. Lu yang ngomong. Iya bener. Lu yang ngomong desu lu. Ngomong-ngomong soal Jepang, kan kemarin kita ke Jepang bareng kan, aku sama G. Oh iya, benar, Oh, iya, kita benar. mau bawa itu. Ayo aku bawa juga nih. Kamu keluarin, aku ada di Aib nih. Oh, iya, Kau nggak bikin jadi. satu mall panik gara-gara Kiku. Enggak jadi enggak. Baik-baik aja. Ya udah, Nggak. aku yang ngomong. Kenapa? G itu aku suka ngajarin dia bahasa Jepang sedikit-sedikit. Yang biasanya kayak nandeska atau kayak Yang buat apa namanya? Pertanyaan. Yang simpel-simpel aja Toire lah doko gitu. deska Ya. atau apa gitu. Di sana dia iniin lah, dia praktekin. Ya. Kakak tau topi kangol kan ya? Nah di topi kangol dia nanya Eminem wa arimaska gitu kan, yang terus dijawab lah kayak iya Eminem wa la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  gitu. Gara-gara aku ngomong ano depannya. Oh yes. Kan jadi kan kayak senang sayang, gitu ya. Iya, sama bisa bahasa Jepang. Anime wa arimaska gitu. Anime kang mulai arimaska. Oh, itu juga dulu. Gue udah kayak, dulu dia ngomong apa nih? Dia malah ngasih pantun, gak ngerti gue nih. Ini apa nih, gurindam? Panjang banget. Iya. Tinggal bilang iye gitu aja kan cukup ya. Dan mending kalau satu store. Semua store dia anoin. Gue mau nyari toilet. Toire doko desu ka? Terus kayak,
oh toire, ada banyak kiri kan gua nggak ngerti. Harakiri anjing, orang pada ususnya pada terburai anjing di situ. Hadap kiri. Enggak. Gila banget. Gila kan, lu hati-hati lu pleset temen gua. Enggak tuh gua juga dikasih tahu sama temen gua. Terus kalau wajah-wajah lu ini ada nih tipikal muka-muka kayak lu tuh di Jepang ada. Jadi kalau misalnya nanti lu ke Jepang, mendingan lu bawa kayak buku guidebook gitu buat ngomong. Jadi emang kelihatan kalau lu tuh gaijin gitu, kayak lu tuh emang orang luar gitu. Jadi kayak lu ngomong ano pun kalau lu pakai gini kelihatan kalau oh ini orang turis gitu. Karena Gilang Dirga juga sempat ngalamin hal yang sama kayak lu. Oh iya, Tapi anu emang artinya apa? Ano tuh kayak dia ini loh, gitu. gitu. Jadi kayak orang Jepang kan ano gitu. Ano gitu. Iya. Ya kayak anunya lo mungkin ya. Saya kayak gitu kan sebenarnya itu kan. Jadi kayak gitu kayak jangan terlalu banyak ngomong kayak gitu karena disangkanya lu sedang emang kan orang Jepang kan suka malu-malu apa gimana gitu. Jadi disangkanya lu tuh kayak orang Jepang yang malu-malu gitu. Jadi dijelasinnya tuh full. Yang harusnya dijawabnya mungkin sama dia sedikit-sedikit banyak bahasa Inggris jadi full Jepang. Sedangkan kalau misalkan kita bilang kayak where is the toilet gitu dia kayak dianterin. Lu dianterin dulu. Iya, karena ini kalau toilet, mereka cara kan kencingnya sangat begini. sopan sekali dengan turis kan mereka kan. Dan nggak gitu. bisa rata-rata belum bisa bahasa Inggris. Inggris juga kan dengan Oke. baik. Gitu. My turn. Jadi gini. Enggak ada. Kiko kan lagi Ini bikin panik semua sih goblok sih. Maksudnya kan kayak Iya, Kiko ini mau ke toilet. Toilet sambil main handphone. Duduk. Terus dia nge-flash kan, toilet Jepang. Biasa Iya. kan. Tak, pegang. Kok gak ke-flash, pencet terus kan. Terus semua orang kayak, ini kenapa jadi gaduh sih? Kenapa ada bel sih? Jadi Nggak ternyata gitu, sayang. toiletnya itu tuh, kan ada tombol merah. Itu tombol merah, tombol minta bantuan. Enggak gitu. Coba gimana? Jadi gini ceritanya. Coba. Oh ini berubah lagi nih? Ini apa Enggak, kita sumpah enggak. Oke. Jadi aku kan lagi di mall Jepang. Aku ke priority, kita kan orang Indo kan suka nyelip tuh ke priority toilet kan. Iya. Nah, di situ. Di priority ya? Kamu, Baru tahu. aing penting pisan gitu kan. Ada toilet kosong, aya nu priority, aing. Aing mah Di priority. rumah aja aku diprioritasin si G gitu. Iya, Ya di apalagi Jepang di juga sini. lah gitu kan. Iya. Karena dia toilet priority, otomatis pencetan merahnya tuh di sini. Tapi aku Iya. nggak tahu karena aku nggak pernahnya. Betul, ya. Karena emang WC-nya rapi semua di Iya. Jepang jadi prioritas dan apa segala macam lu nggak juga gitu. Aku pup sambil main handphone, Hmm. udah kena. Bek, aku gitu karena ini udah yang paling merah kan. Aku lupa kalau toilet Jepang tuh di sini. Ya. Flashnya. Dek, nyung gitu. Bunyi lah satu mall karena prioritinya berarti ada yang collapse atau apa kan. Ya. Terus tiba-tiba kayak gimana dong aku gitu kan. Aku flash nggak bisa ke flash. Karena pakai emergency. gini, karena pakai gini. Oh. Karena pakai Sensor. Jadi kayak nggak bisa gitu kan. Oh, bahkan gua kira di film doang loh disensor. Ternyata toiletnya juga disensor. Bukan. Sensornya beda. Sensornya beda. Maksudnya sensor buat nge-flash, bukan sensor-sensornya kayak mozaik Jepang gitu kan. Oh iya. Sorry, Bukan. saya kira kan gitu. Soalnya Iya. tiba-tiba Kiku pas lagi ini kan nggak pakai celana kan gitu. Iya. Mozaik juga. Mozaik juga. Oh, ada mozaik gitu. Karena di Jepang tiba-tiba. Terus lanjut. Terus udah gitu aku gini-gini nggak bisa ke flash nih. Tapi aku harus cepet-cepet cabut dong. Karena kan kalau bunyi gini berarti bakal banyak yang ada, ngumpul iya. kan. Sedangkan kalau udah kayak gitu udah pasti kayak pemadam kebakaran, polisi, udah pasti semua tuh biasanya kalau di Jepang kayak gitu tuh semuanya. Itu yang terjadi. Jadi aku begitu keluar, aku harus acting dong. Gak mungkin tiba-tiba aku dengan muka bodoh kayak Iya. gitu kan. Muka bersalah. Iya. Berarti kan aku harus acting kayak nggak tahu, I don't know gitu. Padahal apa nih? Aku liatin gitu, tiba-tiba rame, ada paramedik sama segala macam dengan toilet yang belum di flash itu. Lihat, tai. Tai. Aku nggak tahu gimana. Aku nggak tahu gimana endingnya, tiba-tiba lari gitu. Nah pas mereka masuk, yang harus aku lakukan adalah kabur dong. Iya. Aku kabur, aku beli baju, aku ganti bajuku langsung. Ya elah kesannya aku beli baju, aku ganti. Kesannya orang Jepang bakal, ini siapa yang berak nih? Coba kita cek CCTV mana. Jadi dia datang pakai jaket baru. Kamu beli jaket ya? Aku terpaksa ya. Dan yang kacaunya tuh bener-bener Allah ya. Gua diketemuin sama Kiku di saat
Gua tuh bilang sama diri gue sendiri, you know what, gue udah berkali-kali pacaran. Setiap gue pacaran, gue nggak pernah main-main. Iya. Jadi selalu tujuannya itu gitu kan. itu benar. Oh ya? Iya. Nggak pernah. Nah, tapi capek. Mungkin aku berkali-kali sama orang niatnya baik dan itu gagal. Mungkin salahnya bukan di orang itu, mungkin salahnya di aku. Jadi kayak, you know what, nggak mau nikah, pengen main-main aja. Gue setiap dapat tawaran film, mau nggak ada adegan ciuman, gue selalu nggak mau kan, karena menghormati pasangan gue. Iya. Gue telepon Ica, ya waktu itu megang gue kan, manajer aku kan Ica waktu itu. Terus, Cak, kalau ada film Cipokan hajar aja deh. Oh yakin nih, hajar, iya hajar. And then kayak 5 hari kemudian Radit nelfon, terus Radit nanya, lu udah putus gini-gini, gue kenalin deh temen gue, Kiku dapet. Ini kejadian sama kayak aku ya Bun ya? Iya. Iya. Emang pacarannya sebentar ya, Bun? Sebentar. 3 bulan. Kalau gue itu ke nyokap. Oh. Jadi gue bilang gitu ke nyokap. Jadi kayak nyokap Gede Sandra itu nyekap. Sorry. Sorry. Wah, gue lagi loading lagi. Sorry. Hampir percaya Timing lagi ya, kayak. Lagi gini. Gitu ya nyokap ya. Jadi nyokap waktu itu sempet lah ke gue ngobrol lah gitu, heart to heart lah gitu, nggak tahu gue lagi main ke rumah nyokap terus AA tuh udah bisa nyari duit sendiri, udah bisa ngasih ke mama, ngasih ke keluarga dan segala macam. Bahkan lebih lah buat AA sendiri juga, berumah tangga tuh katanya gitu, nikah. Terus gue bilang, enggak, gue nggak mau nikah, gue bilang gitu. Gue pengen nyenengin lu, gue pengen nyenengin adik-adik gue dengan yang gue bisa, gue bilang gitu. Buat apalah nikah juga, gue bilang gitu. Jangan ngomong kayak gitu, kata nyokap gue. Mama kan pengen gitu anak pertama ya nikah dulu lah gitu, nikah duluan gitu. Soalnya kan ada tanggung jawab orang tua kan di situ kan. Terus gue kalau gue bayang kayak kok gue dulu tega ngomong gitu ke nyokap gue. Gue bilang ini ke nyokap gue, dengan apa yang gue lihat selama ini berumah tangga di rumah ini, menurut mama itu promosi yang bagus. Wah, Buat gue mau nikah, gue bilang gitu aja. Nyokap gue cuma diem nangis. dan ini jawaban Tuhannya. Itu maksud gue tuh kayak apa, abis itu nyokap gue cuma minta maaf ya kalau mama nggak bisa ngasih contoh yang baik dalam pernikahan. Mama cuma bisa mendoakan semoga nanti ada jodohnya gitu aja udah nyokap gue. Maaf ya gitu nyokap gue, udah nggak ada pemaksaan apa segala macam, nggak ada. Nyokap gue selalu gitu, kalau marah tuh selalunya ya gitu aja nyokap gue, mengiyakan kesalahan terus kayak ya sorry ya kalau gue yang salah gitu. Nyokap gue tuh selalu gitu. Dan kalau menurut gue tuh percaya ya, emang benar-benar Allah tuh ngasih kita jodoh yang bikin kita menjadi orang lebih baik dan jodoh kita juga lebih baik gara-gara ini. Iya. Kayak perasaan gue waktu ketemu Bunda dulu diem, kalem. Iya. Sekarang kan humor pertama kali mungkin nggak tahu kan pertama kali perasaan Bun, itu kontenmu yang itu Bun, itu ada ide atau gimana sih itu kok humor komedi banget gitu. Nggak ada, kalau sekarang dia mah ngerjain kerjaan sendiri. Jadi gue bilang sama si Bunda juga kayak gue nggak mau jadi cowok arogan, gue bilang gitu. Gue nggak mau jadi cowok yang apa-apa tuh kayak harus gue yang bayar, harus gue yang tackle, harus gue pokoknya kalau nggak ada uang di rumah ini berarti gue yang salah gitu. Gue nggak mau jadi cowok arogan seperti itu. Gue sadar kalau laki-laki itu punya banyak beban yang nggak mungkin dia sendiri pun nggak tahu gitu, yang mungkin itu bakal ngegrogotin dia dari dalam, dan ada masa-masanya dia kayak buntu gitu. Dan gue pengen lu ada di situ, lu hadir di situ. Entah mungkin lu tidak bakal nge-cover semua expense atau pengeluaran kita di rumah tangga, tapi gue pengen kita gantian gitu. Itu saling melengkapi tuh. Karena ya itu yang gue lihat dari bokap nyokap. Apa yang dulu bikin Kak Uus kayak ini she's the one? Gue bilang sama dia, gue tuh cuma pengen nikah sekali sama yang tipe gue. Kalaupun gue cerai sama dia, gue nyarinya kayak begini lagi. Jadi kalau pas punya ya gue pertahanin gitu kan. Jadi yang gue butuh itu secara fisik udah ada nih, secara visual udah ada. Ada kelakuan perempuan yang sifatnya traumatis, ada yang sifatnya edukatif, ada yang sifatnya emang itu dia gitu. Ngerti gak sih kayak itu dianya itu di situ tuh gitu. Dari semua hal-hal yang nyebelin dari dia tuh gue inget banget waktu itu pakai mobil dia nih. Jalan berdua terus kita lewat Senayan, waktu itu lewat Senayan,
terus lampu merah ada apa bocah-bocah bunga ya, yang jualan bunga, ngetok kaca mobilnya si Bunda, gue yang nyetir tuh, ngetok. Katika beli dong bunganya, kok tumben Katika nggak beli, biasanya Katika beli gitu kan kayak. Kamu emang sering beli bunga di sini? Iya, mau ngasih aja katanya, ngambil satu terus dikasih duit gitu. Lulus itu. Gua, gitu. soalnya gua orang yang biasanya kalau misalnya ada pengamen gitu, misalkan bocah gitu ya, nih buat ngelem gitu. Jangan buat makan ya, gitu. Karena gue yakin Candain. iya dibercandain gitu maksudnya. Tapi di sisi lain gue pengen kayak ya mereka senang-senangnya mereka ya ini buat main warnet gitu. Kalau ke bapak-bapak gue kasih lebih tuh kayak Pak, Bapak saya tahu kalau Bapak ini punya keluarga itu ada duit rokok di situ, sisanya bisa dikasih ke keluarga gitu. Jadi kayak karena gue punya alhamdulillahnya punya kebiasaan kayak gitu, jadi kayak ngelihat ada yang Sama nih gitu. iya, jadi yang sama-sama lainnya gue nggak peduli gitu. Berarti kakak nemuin versi cewek kakak di Ya, Bunda. emang Bunda tuh emang ini kita kayak perlu cuma sedikit aja kita perhatiin, ini us cewek nih kayaknya gitu. Tapi kamu pernah bilang kan, sebenarnya kita tuh jangan mencari yang beda banget juga. Ternyata iya. Iya. Ternyata. Emang semuanya beda. Semuanya gue sama Bunda tuh dari hobi apa segala macam, background keluarga segala macam beda. Tapi gue ngerasa satu kesamaan core gitu. Iya. Satu kesamaan core, itu cukup gitu. Kayak yang lain mah bisa ngikutin. Yang penting porosnya ini loh, gear terbesarnya tuh yang sama gitu, yang ngeklik gitu. Kalau aku Bunda tuh bunga. Kamu setiap ketemu pengamen kamu kasih 5. apa tuh? 5. Enggak ya sayang. Balikin. Bukan ngasih 5. Apa? Garis takdir. Dibacain lagi. Oh Dibacain. iya panjang nih. Tahu deh mau ada rezeki nanti. Wah, digituin. Ternyata ahli. Apa jadi pengamen? Ya gitu. Ya kalau misalnya ada mau ditanya ke kita juga nggak apa-apa karena ini kan sebenarnya kontennya bukan interview, ngobrol aja, ngobrol rumah tangga. Gue tuh pernah ngomong sama Kiku tuh, kayak cita-cita aku tuh udah berubah. Dulu kan cita-cita gue kan ngomong sama Kiku tuh kayak gini Bun, mungkin aku gak bisa memberikan yang terbaik yang kamu harapkan, tapi aku jamin nanti di umur 40 tahun kamu bakal ngeliat aku, terus kamu bakal mikir, oh bener, untung gue nikahin dulu gitu. Nah bakal berubah nih gitu. Terus kita tanya apa? Kayak cita-cita aku tuh nanti tuh kita berdua di ranjang rumah sakit di hadapan anak-anak masuk cucu-cucu sambil saling lihat-lihatan terus mikir nih siapa yang meninggal duluan nih. Nah itu cita-cita gue. Di ranjang rumah sakit sambil siapa nih yang meninggal duluan nih? Udah capek kita. Nggak tahu kenapa ini sama banget nih. Maksudnya kayak Gimana? nggak samanya di rumah sakitnya itu. Oh iya. Iya, maksudnya gue tuh pengen kayak apa ya kayak di hidup gue gitu, gue mencoba buat setia sama satu perempuan. Terus misalkan gue sakit gitu ya, terus istri gue tuh bolak-balik musola, sholat gitu kan, ngedoain kan biar sembuh gitu ya. Terus dalam hati kecil gue gitu, ntar gue ngeliat dia gitu kayak, lu tuh ngedoain orang yang bener tau gitu. Bagus. Gue nggak pernah ngapa-ngapain di luar, lu tuh doain orang bener, lu tuh cewek paling beruntung sedunia karena lu dicintain sama satu laki-laki seumur hidupnya bangset gitu. Dan kayak, gak berhenti. Iya, gitu kayak nggak, gue pasti nyampe nih doanya nih gitu, kayak ini lu tuh apa effort kan, maksudnya kayak yang gue takutin kalau gue selingkuh tuh gitu soalnya, yang bakal nyiksa gue tuh kayaknya pas lagi di kondisi gue lagi sakit gitu, orang yang gue selingkuhin tuh nggak ada di situ, yang ada tuh orang yang gue selingkuhin, gue sakitin, terus mendoakan gue setulus hati itu bakal jauh lebih nyakitin gue di saat gue nggak berdaya sama sekali gitu. Tuh iya. Itu gue sih. Amit-amit ya. Luluh banget gak sih Bun denger kayak gitu kayak Nggak, dia gak pernah ngomong kayak gitu sama baru denger Itu. Iya, jadi kita juga. Kan aku kan ngomong waktu itu aku ngomong gitu juga gitu gara-gara ada momennya. Ada momennya gitu ngomong. Ya kan akhirnya kan momennya setelah ini Pak meditasi. Lu udah pernah kan meditasi? pernah. Iya, Iya. abis ada nangis, saya yang nangis. Gue juga awalnya kayak, Gitu. apa tuh meditasi? Yakin nih? Iya, Uus aja nangis. Uus bro, nangis. Gue bilang gitu. Anjing, kalau Uus nangis, valid, coba deh.
nangis gue. Tanya sama Kiko, kamu nangis kenapa? Aku ngeliat itu. Aku lagi meditasi, aku ngeliat masa depan yang akan jadi kenyataan. Kita berdua di rumah sakit, di ranjang, lagi sekarat sambil lihat-lihatan terus ketawa. Nih siapa yang meninggal duluan nih? Ayo nih, siapa nih yang meninggal duluan? Gitu. Karena nggak tahu kenapa kalau emang kayak apa ya, kayak gue selalu bilangnya kayak sama dia, gue juga ngomong sama dia gitu kayak dia kan maksudnya berubah sikap itu kan butuh tahunan kan banyak orang kan kayak udah dia nggak berubah nih selama 2 tahun 3 tahun gitu. Nah kalau gue tuh mikirnya kalau lu pengen selamanya sama seseorang, perubahan 5 tahun itu jadi sedikit banget waktunya. Emang lu pengen 10 tahun doang sama satu pasangan kan enggak. Kalau lu cuma pengen 10 tahun doang, 5 tahun ya kerasanya lama gitu. Tapi kalau lu pengen puluhan tahun, nunggu seseorang berubah 5-6 tahun menurut gua itu waktu yang sebentar. Iya lagi, kita nggak kerasa udah 6 Kita nggak tahun ngerasa. ya. Udah mau jalan Bunda. 7, 8 ya? Kerasa sebentar kan? Terus kayak ngeliat, Iya, pas udah lewat tuh kayak sebentar ya gitu. Iya, benar. makanya kayak itu juga ngebantu gue kan sebagai orang yang suka banget sendiri dulu kan, tinggal sendiri, hidup sendiri gitu-gitu. Sekarang jadi kayak mau pergi nih, kalau nggak ada Kiko nggak nyaman gue. Aduh nggak ada Kiko lagi nih. Kalau gue jadinya kalau lagi cabut keluar, misalnya nggak dicari nama dia nih, gue yang nelpon. Kenapa nggak dicariin? Kok gue nggak dicari sih gitu? Oh ini Kikunya. Ini Kikunya dalam hubungan. Iya, ya maksudnya kan rumah tangga tuh selalu gitu, ada kebalik-balik posisinya. Kok bisa ya? Iya. Terus kayak kok gue nggak dicariin sih? Lu paling masih ini gitu. Ya cariin apa? Orang gue ngantuk. Kayak gue banget. Aku sampai bilang, kalau aku hilang gimana? Kalau aku diculik gimana? Ya ampun. Nah itu, dia cuma Kenapa tiba-tiba diculik? Lu nyasar. Kalau lu hilang lu nyasar. Kalau lu aja nyasar apalagi gua. Lu lebih tahu jalan daripada gua. Kalau gue yang ngomong gitu, lalu boxing buat apa goblok gitu. Paling kerasa adalah pas Covid, Pak. Pas Covid. Pas Covid kan gua harusnya ada beberapa film jadi batal, beberapa kerjaan nggak ada. Gua jadi hidup dengan tabungan. Semua keuangan itu kan Kiko yang pegang, karena Kiko lebih bijak dalam hal itu. Yeah. Terus gue mikir nih nggak ada pemasukan ya gue, tapi ngeliat Kiko, oh Kiko tenang-tenang aja. Ya udah gue tenang, tandanya ada. Ternyata setelah berbulan-bulan itu Kiko bilang, kita tuh ada tuh aku panik banget, tapi karena ngeliat kamu tenang, aku jadi tenang. Jadi kita sama-sama mikir, oh jadi kita nggak ada duit pada saat itu? Nggak ada. Aku kira aku ada duit gara-gara aku ngeliat kamu tenang, aku kayak oh ya udah tenang aja. Aku ngeliat kamu tenang. Ya gitu juga ya. Gitu. Kita juga gitu sama. Iya begitu iya. Jadi kitanya dia nganggap gua selalu ada duit mulu. Gua nganggap dia ada lah gitu. Iya, selalu gitu. Gak Selalu sama-sama gitu. panik. Selalu gitu, iya. Tahu-tahu ini yang kemarin aku bayarin, ini aku rembes ya gitu. Kemarin berarti kurang gitu. Iya, ada kurang-kurangnya. Kenapa nggak bilang? Ya soalnya masih bisa di-handle katanya. Cuman pas aku mau beli apa, kurang nih uangnya gitu. Rembes deh gitu. Jadi kan kita ngerasa kayak, suami tidak berguna gitu kan. Bodoh, bakayaru, ngomong kayak gitu kayak aduh anjing. Gue juga sama kayak gitu. Maksudnya ini sisi yang mungkin ya mungkin teman-temannya juga udah lama ngelihat dia juga jarang gitu. Maksudnya lu nggak punya akun yang kayak tiap hari bikin konten, lu nggak tiap hari, maksudnya kelihatan effortnya gitu. Maksudnya kayak nyari kerja seperti apa gitu. Maksudnya kan kayak Gue kacamata kuda, jadi gue itu tuh nggak bisa tuh yang kayak lu. Lu kan bisa tuh, lu bisa bikin konten, tapi lu titik ada materi dan lu ada TV gitu kan. Itu berapa tahun lu kayak gitu? Dan betul. itu terus-terusan dan nggak kelihatan capek kan. Lu habis nge-MC di apa, pulang-pulang YouTube ngobrol, gue masih banget waktu itu lu lagi bikin baru awal-awal bikin YouTube itu kan. Ardit melakukan hal itu, semua yang lakukan hal itu, terus gue kayak, gue pengen nyoba tapi gue coba deh, aku kan pernah kan yang nyoba bikin apa gitu, BH seksi namanya, belajar hal baru setiap Kamis siang. Dan pada saat itu gue ada film juga, ada project apa, berantakan semuanya. Jadi gue tuh emang dari dulu tuh, waktu dulu aja stand up Indo Bandung tuh gue pulang bikin materi, fokus kacamata kuda. Sekarang kan anak-anak kan komika
pulang bikin konten sambil bikin materi. Nah gue nggak bisa. Nah dulu itu gue tuh fokusnya itu kacamata kuda di film. Jadi gue tiap hari tuh nonton film apa aja gue pelajarin actingnya. Kenapa ini bisa nangis matanya merah ya? Kenapa ya kayak gitu-gitu. Nah habis itu udah sekarang kebalikannya. Jadi sekarang tuh nomor 1 adalah stand up. Dia tuh nggak multitasking aja. Iya. Berantakan gue. Nah itu gua nggak ya gue juga cerita sama dia juga sih. Maksudnya gua ngalamin ya karena dulu terlalu sering bikin konten tuh semangat banget gitu sampai akhirnya burnout gitu. Maksudnya gua nge-YouTube kan dibilang rajin enggak rajin gua kayak sebenarnya. Gue slow pace sebenarnya. Tapi lu disiplin terus-terusan. Nggak disiplin juga. Awalnya kan Anda kan nggak suka Mobile Legend. Nggak main kan awalnya? Bukan nggak suka, nggak main. Iya. Tiba-tiba main cow. Main. Iya. Terus tiba-tiba dapat kerjaan. Iya, benar. Tiba-tiba Brody. Iya itu kayak apa ya kalau si Bunda tuh bilangnya gue tuh selalu kelihatan nggak kerja, tapi ntar jadi kerjaan gitu. Nah tapi awal mulanya tuh kayak apa ya kayak gue baru nyadarin kalau misalnya ada satu hal yang gue lihat dari lu adalah ya kacamata kuda itu. Maksudnya gue bikin problematika nih konten Ramadan ya masih Bunda gitu. Ya udah nggak maksain, udah segitu aja. Maksudnya kayak nggak harus kayak besok kita harus bikin konten yang lebih lucu nih apa segala macam. Kalau gue ya kayak gue selalu nyari itu referensi ke komedian-komedian yang hilang. Kenapa mereka hilang gitu? Dan selagi hilang mereka ngapain sih gitu? Itu yang bikin lu kayak Iya, karena itu pertanyaannya adalah what's life after funny gitu. itu cukup kompleks untuk nama lu yang Uus biasa aja ya. Iya. Jadi gue kayak sekarang udah bikin konten tuh udah bukan bikin orang ketawa lagi, udah kayak gue adalah konten kreator paling lucu, gue adalah komedian paling lucu. Enggak, gue udah pernah di situ gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak gue maunya seperti apa, yang mau gue sampaikan seperti apa, yang menurut gue pengen bercanda ini ya bercanda ini aja. Kok nggak ada terusannya? Ya emang nggak ada moodnya. Emang ya udah nggak mau ini udah you know what makes me happy. Iya. Kalau misalkan ada kalian yang happy juga ya nggak apa-apa gitu kan. Betul sekali. Karena kita udah capek mikirin apa kira-kira yang bikin lo seneng ya. Iya, itu bertahun-tahun gitu. Iya, Pak. Jadi Iya. kayak gue sekarang kayak ngelihat Cio lesnya banyak, terus ada aktivitasnya banyak, ngeliat dia bisa ngelakuin banyak hal di umur segitu yang dulu gue nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Terus ngelihat kayak bini gue berkembang, maksudnya yang awalnya nggak punya hobi jadi punya hobi, terus gue sekarang jadi gue yang di rumah, dia yang keluar gitu. Maksud gue tuh kayak gue nikmatin hal itu gitu. Gue nikmatin yang kayak kebanyakan orang tuh ketika nggak kelihatan tuh dianggapnya nggak bertanggung jawab. Kesannya tuh kayak apa namanya si Uus udah nggak di TV, udah nggak di kemana ya? Kayak gue udah nggak peduli gue. Maksudnya kayak Lu mah sibuk jadi bos lu sendiri. Iya, maksud gue tuh kayak apa namanya kayak kenapa tuh orang tuh sibuk banget ya? Maksudnya kayak sibuk ngurusin hal yang sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Iya benar. Kita lagi damai. Udah itu. Iya, yang penting Jawabannya adalah kita lagi damai. iya yang zen lagi dapet zennya. Iya, lagi kayak beberapa bapak rumah tangga gue yakin di luar sana juga mungkin lu mampu gitu untuk dapat lebih dari apa yang lu dapat sekarang gitu. Tapi lu sadar kalau ini tuh bakal ngerusak gua nih gitu. Secara psikologi, mungkin secara spiritual apa segala macam. Jadi yang lu cari adalah untuk sementara ini boleh ya ini yang cukup aja dulu gitu. Waduh, kan Deep. jadi high. Dari high. Pasti banget nih. High. Gue kaget loh. Gue tuh kayak ngeliat kayak bagus banget nih. Dari high ya Anak sastra emangnya. Ada beberapa hal yang lu omongin, itu yang gue rasain tapi gue nggak bisa naruh dalam kalimat dan itu makanya tadi gue diem aja gue kayak ini ditaruh dalam kalimat ini. Tapi senang sih, maksudnya kamu ada yang bertanya sama Kiku nggak? Apa gitu? Ngelihat Kiku sama G apa gimana, ada yang bertanyain nggak? Iya, aku kepo kan, G sama kan main game-nya tuh 24 jam. Terus gimana tuh kamu pernah marah nggak atau kayak ya udah aja dibebasin sekarang gitu? Sampai minggat-minggat. Karena aku di keluarga yang tumbuh di keluarga yang kecil, yang ngobrol banget, yang nggak ada Quality time gitu quality ya. time. Kita tuh quality time banget. Aku tuh nggak percaya konsep kecanduan. Menurut Kenapa? aku tuh kecanduan game, kecanduan nonton, kecanduan apapun tuh nggak ada. Nah, begitu ke G,
kaget. Ada nih orang yang kecanduan begini. Ada, ternyata ada orang kecanduan segininya gitu. Aku kalau misalnya 3 hari main PUBG berturut-turut, aku pasti bakal kayak, kok gue kayak gini ya? Gitu, aku lepas sendiri. Sadar sendiri. Aku sih, ya itu kayak yang tadi. Jadi dari satu kekurangan dia yang besar dan menyebalkan ini, banyak kelebihan lainnya yang kayak, oh bagus deh dia di rumah. Maksudnya bukan ngekang ya, tapi kayak, oh bagus deh gue masih bisa ngeliat. Anytime butuh masih ada. Terus juga, Ketemu jalan tengahnya juga kan kita. kita ketemu jalan tengah. Apa tuh? Jadi waktu itu kan Kiku berantem itu tuh. Berantem, keluarlah itu kata-kata yang kayak, ya, aku kan ini hobi atau apa gitu. Terus mulai kayak, oke, turunin. Sampai di saat gue main game pakai jam. Jadi gue ngeliat nih, setiap jam berapa, oke stop, kayak gitu. Nah, Itu mulai tahun berapa tuh? Yang udah lu pakai jam itu udah mulai tahun berapa? Pernikahan tahun berapa? Tahun kedua, ketiga itu. Jadi pas lagi main Diablo MHW itu lu Udah, Pak. Iya, tapi emang iya sih dia jauh lebih sehat sih. Dan itu waktu itu tuh, jadi candu gue itu adalah game yang kompetitif, Pak. Kayak PUBG kan kompetitif tuh. Jadi kalau misalkan main, kalah, ya, masa udahan sih? Gak nyenyak banget nih, tidur gak nyenyak kalau kalah. Kalau Gitu kan, belum Pak. chicken dinner nih. Iya, kalau belum makan iya, ayam nih, iya, gimana iya. nih, gitu kan. Udah, nah, pernah nih gue 1 hari gue gak main game. Gue nemenin Kiku gak main game, terus gue mikir, wah dia bosen banget sih, kerjanya tuh nonton doang, nonton Netflix, nonton apa, gini-gini. Oh iya, ya sejak itu baru gue gak main ini, gue main PS. Supaya kalau misalnya Kiku ngomong, gue bisa stop, terus kenapa, gitu. Ya. Nah, Iya. baru itu kan baru main sama lu, main apa, kayak gini-gini. Terus udah, nah sekarang tuh rumah baru apa, masih mikir juga nih kayak oke nih lagi main game, ada game baru, tapi setiap Kiku Kiku lagi bete atau lagi apa, stop langsung gitu. Dan aku tuh lihat dia tuh ada kok niat maksudnya niat berbaginya tuh ada. Maksudnya nggak yang kayak enggak ini tuh gue sebelum menikah juga kayak gini, enggak. Dia mau berubah juga. Jadi oh ya udah. Aku juga udah lama gak main PS ya, Bun ya. Udah lama, jujur udah lama. Tapi Ada Mobile Legends ya. Ada momen di mana gua lagi main Helldiver sama Isman dan kita nanya, "Ini Us mana sih? Ini seru banget pada Us nih." gitu. Ada momen itu. Ya, karena kan gue pindah ke studio. Dan gue tuh bertahun-tahun sama dia, biasanya di ruang tengah nih kayak gini nih PS gue di ruang tengah. Jadi segimana pun gue main game tuh ada dia lewat-lewat tuh ternyata itu yang kadang-kadang kalau lagi main game tuh harus ada dia gitu, mau dia ngerecokin, mau ngegangguin apa gimana tuh kayak atau dia nanya, "Lu main game apa sih?" gitu kayak gitu tuh biasanya ada kan. Sedangkan kalau lagi main di situ tuh kayak ngobrol. Jadinya makin lama jam main game gue makin berkurang. Nggak tahu ya. Kalau gua nggak beda-beda Kiku. Maksud gua Sebentar. Aku ada nih, Rik. Ada juga nih aku serba salahnya soalnya. Lanjutin aja gitu, Pak. iya, karena biasa main RPG, MH kan biasanya grinding sendiri kan. Iya. Biasanya ada dia lewat-lewat atau nggak nawarin, "Ayo mau apel nggak atau mau apa gitu." Enggak. Kalau di studio tuh kayaknya dia effort ke bawahnya juga nggak ada gitu. Jadi kayak gitu Pak. Walaupun dia kalau gua lagi di studio pun suka datang bawa buah atau udah pakai kostum gitu kayak. Oh iya, tahu tuh cerita itu. Suka pakai kostum gitu. Langsung udah. lu stop kan? Iya gitu, cuman kan karena biasanya PS itu kayak dekatnya sama ruang tengah deh gitu, jadi kayak enggak gitu, jadi udah. Nah, masalahnya gini, kan Kiku suka bilang tuh, kamu tuh main game terus gak ada waktu gak buat aku gini-gini. Kiku itu punya ada namanya tuh me time. Me time Kiku itu adalah di siang bolong. Itu ranjang itu bantal dibikin sedemikian dulu pakai singgasana, terus dia kayak tidur gini udah. Dia mau tidur siang tuh. Tuh nggak bisa diganggu gugat. Yang kayak gua cinta. Ini aku lagi me time. Udah, kau main game aja sana. Jadi sekali gua tuh kayak oke, ini mau gendusul diusir. Sama kayak gini, Pak. Waduh. Fashion gua kan jelek, Us. Lu tahu kan fashion gua kan itu Sampah, aja. sampah. Itu aja. Iya, Lu pernah bilang, "Ge, lu tuh jangan lihat Eminem doang, lu harus lihat siapa Betul, lu iya. campur-campur." Karena lu potensinya ada di fisiknya dia ada. Jadi kalau digayain tuh mantas gitu. Cuman dia effortnya 0 gitu. Nah, itu omongannya Kiku tapi nggak usah lu kasarin. Itu lebih kasarnya tuh. Kiku tuh biasa lebih halus ngomong gitu. Iya. Kamu tuh bagus sekali ya pakai baju ini gitu. Nah, Gue kalau misalnya habis mandi mau berangkat ya udah ambil baju yang paling atas karena itu baju yang baru dicuci. Karena baru dicuci kenapa? Karena gue pakai dan gue nyaman. Betul. Atas udah pakai terus kayak enggak yang masa pakai itu lagi. Nih ini aja diambil sama dia. Nih pakai ini. Hari kedua pakai baju yang sama yang
kau pakai baju itu, udah yang ini aja. Hari ketiga gue udah ngambil yang nggak paling atas tuh, deretan 3 atau 4 baju. Yang itu kan udah pernah waktu itu ke sensi, udah kamu ini aku ambilin, kamu pakai ini aja. Kan capek ditolak terus ya. Capek kan? Iya. Ya udah habis itu hari ke-5 ya aku mau pergi, tolong ambilin baju dong. Oh iya udah diambilin baju. Nggak ada tuh ditolaknya. Hari ke-6, hari ke-7. Lama-lama bilang, ih kamu kenapa sih setiap mau pergi harus aku yang ambilin baju, harus aku yang ambilin baju. Karena setiap yang aku ambil kamu tolak. Pernah nih kejadian minggu lalu. Wah sakit hati banget gue. Demi Allah, gue tuh mau berangkat nih podcast. Set mau podcast. Tanya dong podcast sama siapa? Boris. Ya ngapain kesebut namanya. Sahabat Gue Boris lagi, ya, sahabat gue Boris. lagi, Iya, iya. gue lagi mau podcast nih. Terus, yang tolong ambilin aku baju dong. Udah, kamu ambil aja celana sama kolor. Oke, celana sama kolor ambil. Set. Pas gue keluar, nggak ada tuh baju, nggak disediain. AC masih nyala, menggigil gue, gitu. Jalan nih. Gimana? Ih, dia bisa mancing sekarang. Oh dia bisa Emang mancing. gitu, emang Terus gitu. gue refleks lagi. Gue ambil nih. Terus gue mau ambil atas, gue stop. Oh enggak, ini pasti ditolak. 2, 3 ditolak. Oke. Gue cari nih, sampai ketemu tengah. Tek. Oh, ini baju pernah dibeliin sama Kiku. Iya. Taruh. Set. Gue pakai. Gue lihat kaca. Oke. Gue turun. Kiku bilang gini. Bener-bener kamu ya. Sengaja banget pakai baju yang jelek supaya aku ambilin. Nih, aku ambilin. Anjir. Padahal lu udah pakai pertimbangan. Gue udah niat. Bener-bener. Kamu jahat banget ya. Gue tuh sampai cry. Gue tuh yang suka berantakin baju. Tanya aja dia nih. Oh iya bun. Pasti. Tiap kali gue mau berangkat tuh pasti berserakan baju. Serangan kemana-mana. Pasti. Makanya paling males tuh ngeberesin lemari karena pasti malamnya berantakan lagi kalau dia habis mandi. Oh itu aku di sini. Itu Iya, dia. itu Berantakin dia, lagi. iya. Karena kayaknya nggak bisa gitu kayak keluar rumah walaupun cuma di rumah ya kayak pastel pastel nih gitu Masa kayak sih? iya kayak Lu belajar, lu pernah ngajarin gue 3 warna kan? Iya, 3 warna yang penting. Itu 3 warna. Kalau buat laki-laki yang malas dandan tuh ya, yang penting warnanya kalau nggak cerah banget, gelap banget, udah antara itu aja dulu. Nanti kalau lu udah bisa mix and match di situ, baru main yang coklat, pastel, baru belajar deh di situ. Tapi kalau di rumah tangga kakak, makin lama makin nemuin pace-nya atau malah kayak makin nemuin dongkolnya? Makin nemuin pace-nya sih, pace-nya ya bunda. Pace, Makin- ngerti makin pace nggak tapi? Makin nemuin apa ya, win-win solution gitu lah kayak pace-nya, ya kan? Iya. Makin nemuin itunya kan. Iya, jadi dongkol mau udah kita hitungnya awalnya dongkol jadi kayak misalkan gitu kayak gini, dia tuh sering marahin gue kalau gue berantakin baju. Tapi si bangsat ini juga kalau misalnya lagi baju Iya. kemana-mana juga gitu. Jadi dia kayak marahin gini kayak Marahin diri sendiri ya. jadi kayak misalkan nih, kamu nih ya, kok bisa nggak sih kayak saya berantakin bisa ngambil baju tuh yang rapi kayak gitu kayak gue tuh tinggal ke sektor bajunya dia kayak Iya. Kabi ini marahin siapa? Marahin siapa? Ya tapi kan beda gitu. Iya. Kayak kenal. Kamu tuh tiap hari gitu. Kalau aku tuh enggak. Aku tuh kadang-kadang aku beresin, kadang-kadang enggak. Kamu tuh enggak ada sama sekali. Gini. Lihat. Gue butuh tahun ke-8 buat nyuci piring. Itu aja. Iya. Iya. Dia mau ada angin apa itu kamu? Iya. Kan mungkin maksudnya kan berarti selama ini nggak pernah nyuci piring. Emang nggak pernah. Tapi kan maksudnya kalau lu yang dari yang nggak pernah jadi pernah kan itu jadi sesuatu hal yang apa ya, yang jadi membahagiakan lah buat berumah tangga. Bener nggak sih? Betul. Misalkan buat teman-teman nih yang berumah tangga gitu yang suaminya biasa cuci piring terus nggak cuci piring lagi kan itu jadi pertanyaan kan? Betul. Iya kan? Mendingan nggak pernah tapi pernah gitu ya. Iya kan? Iya kan bener kan? Maksud gue tuh tiap orang itu beda-beda. Maksudnya rumah tangga itu historinya beda-beda gitu. Yang menurut lu sepele kayak suami gue tiap hari nyuciin piring apa segala macam. Iya tapi kalau nggak kerja, iya kan? Maksudnya kan kayak ada hal-hal yang kayak udahlah nggak usah dibanding-bandingin, rumah tangga mah beda-beda gitu. Aku jadi keingetan lagi dosa aku. Apa tuh, sayang? Nggak sesuai brosur akunya. Jadi gue pernah janji gini sama Kiku. Pokoknya nanti kalau misalnya kita nikah, aku yang masak. Kau bisa masak? Bisa, aku bisa masak.
Tapi gue cuma bisa masak telur. Dan dia nggak sebut itunya. Gue nggak sebut itunya, jadi gue pas hari pertama, masak scramble egg. Di Instastory, ya ampun dimasakin. Orang-orang, oh so sweet banget. Hari kedua, scramble egg. Instastory lagi, Hari ketiga, scramble egg lagi. Udah gak ada yang komen tuh. Udah gak ada yang komen sweet. Gara-gara, kok ini telur terus ya? Tapi dia sebagai istri kan kayak, ini apa? Telur lagi ya, tapi ini beda. Kemarin kan mayones, sekarang garam. Gitu-gitu. Tapi cuma bisa telur. 1 minggu, besoknya dia jerawatan. Dia jerawatan, kata dokter, terlalu banyak telur. Alergi protein. Lu alergi protein? Aku gak bisa masak, kecuali telur. Pernah waktu itu kayak mau bikin ala-ala omurice. Wah, gak bisa nih. Acak-acak, scramble egg lagi. Pas lu pernah kelihatan jerawatan Pernah kan? itu gara-gara Gara-gara G. Abis itu aku trauma masak. Oh, bilang aja males. Iya, ya udah gampang bahasa laki-laki mah gampang dimengerti. Abis itu kan dibayar dengan pijitan. Jadi kalau misalkan Kiku capek, gue selaku anak bungsu kan selalu mijit kakak-kakak, selalu mijit orang tua kan, akhirnya mijit Kiku gitu. Baik tuh aku. Beruntung kamu dapat Iya, aku. Betul. Gara-gara lu dia jadi tahu kalau dia alergi Sekarang protein. aku jadi tahu itu. kalau aku alergi protein. Iya kan? Kamu Itu. jadi tahu kelemahan kamu apa sebagai manusia. Dan akhirnya aku nggak bisa dairy gara-gara kebanyakan protein. Oh iya, jadi ya ada protein juga ya susu ya? Iya, ada. Bukan kebanyakan protein, kamu nggak butuh protein lagi karena asupan kamu aku cukupin. Oh, iya. Sampai meningkatkan alergi. Cuman terakhir nih maksudnya ini ada hal yang ternyata gue ternyata rumah tangga gue membuat happy rumah tangganya G saat sedang berduka. Itu yang gue baru tahu. Iya, ini orang-orang nggak tahu. Baru tahu tadi, gue juga baru tahu. Mereka ceritanya pas kemarin pas tadi kita ngobrol tadi gitu. Gua bener-bener makanya tuh emang lu penghibur sih, Us. Lu nggak tahu seberapa pentingnya momen itu. Jadi ketika pas Kiku baru aja kehilangan orang tuanya, Kiku kehilangan bapaknya, dan gua sama bapak Kiku kan deket banget, sedekat itu. Waktu itu kan papa, gua sampai tidur di samping jenazahnya papa. Jadi pada saat itu yang lain keluarga kan pada pengen nunggu, tapi gue bilang nggak apa, Angga tidur di atas aja, Mama tidur di atas, Kiku tidur di atas, aku mau di bawah. Itu di bawah tuh gua ngobrol, gue bilang gua kayak itu momen yang Devastating lah ya. devastating. Gue sampai bilang ini iya Pak, G janji bakal ngejaga semuanya, ngejaga pokoknya sampai Angga nikah, sampai Mama apa semuanya ini nggak bakal dijaga nih gitu. Terus udah papa habis itu dikremasi kan, kami habis ngelarung itu masih yang kayak kehilangan ritualnya. Biasa tuh gue sama papa tuh kami akan minum sake, terus kita ngomongin macem-macem gitu kan. Itu nggak ada lagi gitu. Terus habis itu jadi pokoknya waktu itu lagi parah banget tuh, banget. Nonton lu tinju lawan Jerings kan. Terus kayak gue ketawa sambil lagi nangis, gue ketawa gitu. Terus gue panggil, Bu, sini Bu, ini kocak banget sini Bu. Nonton semua ronde, gue tonton sampai ronde ketiga, masih air bermata, gue ketawa gara-gara lu lagi berantem tengah capek ya. Si anjing goblok. Lu tuh lagi pertarungan di mana banyak banget orang yang mati di atas ring, itu ring tinju. Kayak gitu. Itu sih, itu tuh momen yang kayak oh gila sih, ini entertainer yang gini nih. Iya. Gitu. Sedangkan gue nggak ada niatan, maksudnya kayak gue tuh sempat lihat postingan lu juga kan waktu bokap lagi meninggal juga, jadi kayak gue tidak tahu kalau itu lu nonton itu karena kan lu sibuk berkabung lah intinya gitu. Gue juga nggak tahu pas lu ngomong kayak ya terima kasih Gi, maksud gue tuh kayak lu bisa apa ternyata rumah tangga kita tuh berinteraksi secara tidak langsung lewat tinju gitu kayak. Bener-bener sih, itu gue bener-bener kayak gue harus itu gue kayak wah ini berduka, gue harus posting ini sih. Maksud gue pengen ngasih tahu ke lu gitu, mau lu baca gue kasih tahu lewat Instastory. Pas gue ketemu lu, gue kayak pengen banget ketemu lu, gue pengen bilang Us thank you ya, Bun thank you ya. Lu tiba-tiba Bunda ke atas pakai kostum. Iya itu, bener-bener kayak wah dia lagi berkabung. ada yang seksi kan gitu kan, kayak wah ini bener-bener sih. Nih jadi kayak apa ya,
kami pun sampai sekarang tuh kami masih berduka. Kayak Kiku kalau misalkan dia lagi diem, gua lagi main game, lagi main komputer apa, terus Kiku datang, keingetan papa gitu, kayak stop apa gitu. Sampai sekarang. Nah, tapi di kami berkabung ini, hal pertama yang kita ketawain adalah elu Iya. gitu. Dan bunda dan kostumnya. Tapi kok kalian beli kostum juga nggak? Enggak, Pak. Kita punya kostum Slytherin. Wah. Iya, tapi enggak ya kayak abrakadabra kayak gitu. Kamu kalau ngomong sama Us beda, dia pasti kayak apa tuh? Tongkatnya apa? Gitu-gitu. Oh, emang kostum Slytherin beneran? Slytherin. Oke, nggak seru. Oke, jadi nah, terlalu banyak yang dibuka gitu kayak. Itu kostum. Terlalu Kalau banyak dia gitu. cosplay soalnya. Iya, gue kira. Iya. Apa yang paling aneh? Oh iya. Apa tuh? Ada jadi bodysuit gitu. Bodysuit gitu yang bisa dirobek gitu jadi itu Ih, sekali wah. pakai, Loh. sekali pakai. Yang pakai elu. Masa? Bukan. Waktu itu dia nyusulin gue ke Thailand. Waktu itu gue syuting Prime itu kan. Nyusulin gue gitu. Terus kayak hal yang pertama dia ucapin sama dia, lu tuh goblok dulu, perek banyak di Thailand, panggil istri gitu. Ribet, kata dia bilang gitu, ribet. Tapi sange dong, gitu kan. Ya udah kan. Dia pakai kostum itu, terus udah kan, beres tuh. Norak lu, kata dia. Kenapa gua norak, gua bilang gitu. Itu tuh kostum dari sobek, tau nggak? Ini dibuka pelan-pelan. Enggak diganggu apa-apa, jadi yang penting kan bawahnya udah ada tuh bagian situ udah bolong kan. Jadi kayak harusnya tuh permainannya tuh sambil wah gitu. Iya, di krak. Iya, cuma karena sange kan. Jadi kayak yang penting udah aja gitu. Yang penting di dalam gitu kayak gitu. Norak lu katanya. Kenapa norak? Iya harusnya disobek gitu. Kan mubazir gua beli ngapain? Pernah role play nggak? Roleplay pernah ya? Pernah sih pakai baju basket. Jadi siapa? Kalau gua jadi pernah waktu itu jadi apa? Orang-orang kantoran. Namanya? Enggak ada nama-namanya. Enggak ada nama. Iya, pokoknya kita Gak ada kayak pendalaman gitu kayak Enggak, cita-citanya apa pegawainya. Enggak, kita nggak tahanan kita bocahnya. enggak tahu bener. Iya, mereka ini ya. Jadi roleplay kita gitu. Lagi jenuh kan kalian juga suka iseng-isengan kan? Berarti ntar kita coba ya. Kita coba reading. Kita pendalaman roleplay jadi Us dan karakter. Bunda Tika. Jangan, nggak usah. Lu Kamu berarti habis ngapain? Aku habis tinju. enggak dong, habis nongkrong gue gitu. Habis nongkrong gue lihat tato aku. Enggak sih, Us nggak gitu. Bener ya, pasti Us gitu kan. Manjat. Kita bayangin kalau misalkan aku jadi Us, kamu jadi Bunda Tika ya, gitu kayak. Apa kabar? Aku habis ngobrol. Kangen banget aku sama Boris tapi lagi deket sama G. Apa kabar kamu? Sayang. Sama tapi responnya begini. Gue geli banget. Anda berhasil. Gue iya kan, gue lu banget Iya, kan. boleh lah. banget. Boleh. Ntar ya, kita coba. Ntar kita coba. Aku Nggak beli apa-apa. ini dulu manset apa namanya? Apa? Manset komeng. Ya udah, Niki tapi pakai manset tato. Tapi kan Miki pakai manset biar hitam kan ininya. Iya sih. Tapi Iya. kita mau jadi Uus, gimana sih? Nggak usah yang jadi us, nggak usah ngapain. Kenapa gue masuk ke dalam referensi itu? Kenapa? Jangan. Kita cari yang deket-deket dulu. Yang bisa kebayang dulu. Risetnya susah kalau misalkan jadi Itu Mickey terlalu Mouse dekat. gimana nih? Itu gitu. terlalu dekat. Tapi maksudnya gue thank you banget nih Ge ya. Maksudnya aduh, ini juga kemarin juga sempat ada obrolan juga sih Ge kan mau nurunin berat badan Iya. gitu. Maksudnya gue tuh kadang-kadang kalau misalnya ke teman-teman yang misalkan kelihatan overweight terus gue kayak jaga berat badan, kesehatan apa segala macam kayak kurang tahu deh yang badannya bagus, takut gitulah pokoknya padahal nih Padahal lu tuh ngomong halus loh. Lu kalau untuk ngomongin ngeritik lu halus loh ngomongannya. ya cuman maksud gue ya kan tanggapan orang bisa beda-beda gitu Ge. Iya, Maksud gue kayak pas lu pengen ngelangsingin badan ya udahlah gue punya channelnya, gue punya fasilitasnya, kenapa nggak coba bareng aja gitu. Ayo. Ini target mau berapa bulan? Oh enggak, kalau gua nggak sampai got, nggak sampai apa, target gua badan gua bagus aja, udah. Oke. Aku pengen. Kita akan melihat perubahan Ge nanti beberapa bulan kemudian dan terima kasih buat Kiku. Makasih ya. Terima kasih loh udah datang. Terima kasih. Ini catch Nanti up-an. giran kita datang ke mereka, kita bikin. boleh. Apa?
Oh, belum ada tuh. Belum ada, nanti gue bikin. Ya, kalau belum ada nggak usah diomongin dulu, Ge. Jangan, ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Rumah Tangga. Semoga kalian bisa lebih menanggapi rumah tangga orang lain, karena tidak semua rumah tangga baik-baik saja dan tidak semua rumah tangga ya. Dadah.